Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa TV pada TV di mana kita berada, alhamdulillah hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalani aktivitas kehidupan kita. Saat sebentar sebagian hamba Allah sudah kembali kepada Allah sesuai dengan ajalnya. Barangkali hamba-hamba Allah ini yang telah kembali dipandang cukup bekalnya, tipis dosa-dosanya, sehingga sesuai ketentuan ajalnya pulang menghadap Allah dengan keadaan bekal yang dikatakan cukup. Kita masih diberikan kesempatan hidup sampai dengan maut ini karena menurut Allah barangkali ada dosa-dosa yang masih harus dibalik, ada dosa-dosa yang masih harus diistighfari, dan cukup banyak amal saleh yang harus kita tingkatkan. Semoga dengan itu, dengan telah menunaikan salat maghrib berjamaah, alhamdulillah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tercatat sebagai amal saleh yang pernah kita ikhlaskan demi meningkatkan mizan kita di akhirat nanti. Amin. Dan selalu kami katakan, jika kita belum mampu untuk berlomba dengan orang-orang saleh meningkatkan kebaikan, ada baiknya segera berlomba dengan para pendosa untuk meningkatkan istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang saleh dalam meningkatkan kebaikan, ada baiknya segera berlomba dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pilihan yang ketiga. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, saat ini kita berada di Masjid An-Nur. Apa artinya itu? Cahaya. Baik, alhamdulillah. Di dalam Al-Quran, cahaya itu disebutkan setidaknya dengan dua kata, dua istilah. Ada yang disebut dengan bau, jamaknya biya. Bau, jamaknya biya. Quran surah 10 Yunus ayat yang kelima, huwallazi ja'ala asy-syamsa diyaa. Ada yang kedua disebut dengan An-Nur, dan itu nama yang melekat pada masjid ini. Kalau diteruskan ayatnya, wal qamara nura. Jika disebutkan bau dengan jamak diyaa, itu artinya cahaya atau sinar yang menerangi, yang memudahkan kita mengenali benda-benda di sekitar. Cahaya atau sinar yang menerangi, yang memudahkan kita mengenali benda-benda di sekitar. Itu disebut dengan bau, jamaknya diyaa. Sinar matahari disebut dengan bau, jamaknya diyaa. Karena ketika sinar itu dipancarkan, memantul kemudian ke mata kita, nampak dari itu benda-benda di sekitar kita. Kalau lampunya padam, kira-kira gelap atau terang? Belum tentu. Kalau padamnya di siang hari, karena disitulah kemudian sinar matahari masih memantulkan cahaya pada kita sehingga nampak benda-benda di sekitar kita. Jelas betul. Tapi kalau cahaya itu pantulannya satu menghasilkan keindahan yang mempesona, bisa kita nikmati, atau menuntun kita pada kebaikan-kebaikan yang belum kita dapati, seperti lentera yang menuntun kita pada kebaikan, itu berubah katanya dari diyaa menjadi nur. Pantulan cahaya bulan itu disebut dengan nur dalam Al-Quran. Quran surah 10 tadi ayat yang kelima, wal qamara nura, dan kami jadikan bulan memantulkan cahaya. Silakan Anda cek ya, di kitab manapun yang dianggap sebagai bagian dari kitab suci, tidak ada redaksi yang seperti dalam Al-Quran. Hanya Al-Quran yang menyampaikan pada kita matahari bersinar, bulan memantulkan cahaya.
Silakan cek. Saya pernah cek di Bible itu. Ya, saya punya koleksi Bible di rumah. Ada juga Talmudnya, kitab Yahudi itu. Di Bible disebutkan Tuhan menciptakan matahari bersinar dan rembulan bersinar. Cuma Al-Quran yang mengatakan matahari bersinar, bulan memantulkan cahaya, dan itu dibuktikan oleh pengetahuan sampai dengan detik. Nah, kalimat pantulan cahaya di bulan diungkapkan dengan nur untuk menunjuk pada mata yang pertama. Umumnya kalau orang melihat cahaya rembulan lebih menikmati ketimbang melihat matahari. Silakan Anda cek ya. Malam-malam lihat, Anda keluar kemudian melihat ke langit. Di pertengahan bulan itu 13, 14, 15, apa yang Anda lihat? Cahaya rembulan. Karena itu disebut dengan nur dalam Al-Quran untuk melukiskan kesan bahwa ini cahaya begitu dinikmati oleh orang-orang yang melihatnya. Sampai mengatakan, Masya Allah, anak saya cantik seperti bulan. Dan keliru ya. Sebab bulan itu tidak cantik, yang cantik cahayanya. Baik, pantulan itu. Baik, yang kedua, nur itu juga berarti dan poin utamanya adalah cahaya yang mengantarkan kita, menunjukkan kita pada kebaikan-kebaikan yang bisa kita ikuti. Itu disebut dengan nur. Karena itu ketika Allah memberikan bimbingan kepada hamba-hambanya, di antara makna kiasan yang diambil dalam ilmu balaghah, makna majasi diungkapkan dengan kata nur. Bahkan Allah menyebut cahaya dengan nama nur. Quran surah ke-24 surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal. Kenapa cahaya Allah disebut dengan An-Nur bukan dengan dia? Karena Allah saat ingin menerangi hambanya dengan cahayanya, tidak sekedar mengenalkan ini benda, tapi menunjukkan ini yang baik yang harus diikuti, ini yang buruk yang harus ditinggalkan. Karena itu orang-orang yang mendapatkan cahaya dari Allah, misal matanya mendapatkan bimbingan cahaya dari Allah, nur, maka matanya tidak hanya sekedar melihat benda-benda di sekitaran buya, tidak. Tapi matanya akan dibimbing oleh Allah untuk melihat yang baik-baik yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsi nur yang kedua. Apa fungsi mata? Melihat. Kalau cuma melihat, kambing juga melihat. Tapi mata kambing tidak ditanya. Mata kita kelak akan ditanya. Quran surah 17 ayat 36. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sungguh setiap pendengaran kita itu, pandangan kita itu, termasuk pikiran kita, satu saat akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saat Allah menyampaikan fungsi mata, ternyata bukan melihat, Pak. Ya, bukan melihat. Disebutkan di Quran surah ke-24 An-Nur ayat 24 untuk laki-laki, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Perhatikan, ayat ini ditempatkan di surah An-Nur, cahaya bimbingan pada kebaikan. Wa qul lil mu'minina ayat 30. Dan katakan Muhammad pada pria-pria yang merasa punya iman dalam dirinya, yaghuddu min absarihim, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Tatkala yang dilihat tidak baik menurut Allah, maka yaghuddu, dia coba memalingkan absarihim, pandangannya. Ternyata kata Al-Quran, fungsi mata yang mendapat bimbingan dari Allah, nur itu tidak sekedar melihat, tapi hanya boleh melihat yang baik-baik. Yang tidak baik menurut Allah, dia nggak akan lihat. TV memang nyala, bendanya kelihatan, tapi tayangannya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mata yang mendapatkan bimbingan dari Allah akan memalingkan pandangannya dari tayangan yang tidak disukai itu. Majalahnya memang kelihatan, siang hari nampak, tapi tayangannya, gambarnya tidak pernah Allah ridha kepada itu. Maka matanya akan dia palingkan, tidak akan pernah menapak gambarnya. Jelas di sini? Itulah nur. Telinga yang mendapatkan nur, bimbingan dari Allah, itu selalu akan digunakan untuk mendengar yang baik-baik. Begitu dia dengar sesuatu yang tidak baik, gibah tidak baik, gosip tidak baik, maka orang seperti ini akan memalingkan pendengarannya pada apa yang Allah ridhai. Apa fungsi mulut? Bicara yang baik-baik. Baik, tahu dari mana? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, cukup katakan yang baik, kalau tidak diam. Pilihannya cuma dua, katakan yang baik atau diam. Jadi lisan yang mendapatkan bimbingan cahaya Allah, dia hanya akan berkata yang baik-baik, yang tidak baik dia akan tinggalkan.
demikian ke tangan, demikian sampai dengan ke ujung kakinya. Kaki yang mendapat bimbingan dari Allah tidak akan melangkahkan ke tempat yang tidak disukai. Dan mustahil keluar dari masjid, kaki yang mendapat bimbingan Allah bisa tertukar alas kaki. Itu mustahil. Mustahil itu. Dan berita baiknya, masjid ini diberi nama dengan An-Nur. Penamaan ini melukiskan kesan bahwa diharapkan orang-orang yang beribadah di masjid ini, baik sholatnya, kemudian bacaan Al-Qurannya, i'tikafnya, tilawahnya, bacaan-bacaan kalimat thayyibahnya, zikirnya, semua yang ia kerjakan itu diharapkan mendapatkan bimbingan cahaya dari Allah, sehingga siapapun yang keluar dari masjid ini, maka pandangannya hanya akan melihat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinganya hanya mendengar yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkahnya hanya akan melangkah pada yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup dengan amin, ya? Tapi kita harus turunkan bagaimana semua itu menjadi kepribadian dalam kehidupan kita. Karena itulah teman-teman sekalian, malam ini kita akan turunkan, jika semua ketentuan Allah itu ingin kita dapatkan dan kemudian kita hadirkan dalam kehidupan kita, maka bagaimana cara menurunkan ketentuan-ketentuannya sehingga bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita mulai bahasan kita di sini sampai ketemu kalimat manhaj, kemudian madhab, dan perbedaan-perbedaan dalam madhab. Jelas di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 151. Posisi paling kanan di sebelah bawah. Kita sampai nanti berakhir kajian, insya Allah akan selalu bersama Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Jadi coba diusahakan setidaknya kalau ingin kita menyambung sedikit lebih banyak. Kalau Anda tidak menulis, menghafalkan Qurannya, atau setidaknya ada mushaf yang bisa digunakan sebagai acuan. Baik. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151. Selanjutnya Quran surah kedua masih Al-Baqarah ayat 185. Posisi paling kiri di pertengahan. Kemudian cara mempraktekannya, Quran surah ke-59 Al-Hasyr ayat ke-7, posisi paling kanan di pertengahan. Kalau ingin dimulai dari mana memulainya, Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat 21. Ayat 21. Baik, sudah? Kalau sudah, kita turunkan dulu bahasannya, nanti baru kita di pertengahan hadirkan hadis-hadisnya insyaallah. Baik. Kita ingin mendapatkan bimbingan Allah, cahaya yang menunjukkan pada kebaikan-kebaikan. Bagaimana prakteknya kita bisa mendapatkan itu? Karena kita sendiri tidak bisa langsung kemudian melihat Allah, berkomunikasi dengan Allah, karena berbeda dimensi dan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Ya. Karena itulah kemudian, supaya cahaya ini mudah kita dapatkan dalam kehidupan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih di antara manusia dan menugaskan ia sebagai seorang rasul untuk membawa bimbingan-bimbingan Allah yang diajarkan kepada umat manusia secara keseluruhan. Saya agak percepat karena waktu kita sangat terbatas. Untuk umat terakhir, maka kemudian dipilihkanlah seorang rasul yang mulia yang memiliki kelebihan dibanding rasul-rasul sebelumnya. Quran surah kedua ayat 151, posisi paling kanan sebelah bawah. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ada ayatnya? Baik. Baik. Saya boleh sedikit berdiri untuk menulis? Baik, sebentar. Ya, terdengar suara saya? Oh, berarti perlu pakai mic ya? Sebentar. Baik, perhatikan pelan-pelan. Tolong ikuti runtutan materinya sehingga ada ketersambungan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Kalau terputus nanti fokus Anda bisa kehilangan jejak di situ nanti. Ya. Kita mulai dari An-Nur tadi, bimbingan pada kebaikan, cahaya kebaikan. Untuk mendapatkan ini, kemudian Allah utus seorang rasul yang ditugaskan membawa cahaya atau bimbingan dari Allah yang diajarkan pada manusia. Untuk rasul terakhir
ada di Quran surah kedua ayat 151. Ini dalilnya. Fokus ya, pelan-pelan. Nanti Anda bisa baca di ayat-ayat yang lain tentang rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, ada misal di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 33, posisi paling kiri di pertengahan. Ada sejak dari Nabi Adam sampai disebutkan ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Jelas di sini? Sebelum saya lanjutkan tentang tugas Rasulullah ini, saya ingin tegaskan ya, sekali lagi di tempat ini bahwa teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul terakhir ini bahkan langsung disebutkan oleh Al-Qur'an sebagai satu-satunya rasul yang dipandang lebih istimewa dari rasul-rasul sebelumnya. Jadi kalau Anda diberikan oleh Allah tuntunan rasul yang sangat istimewa, belum diambil juga tuntunannya, Anda butuh rasul seperti apa lagi yang bisa menunjukkan Anda pada kebaikan? Ya. Saya beri gambaran misalnya sebagai contoh. Rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad itu tidak pernah disebutkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Silakan Anda cek. Ya. Nabi Adam tidak pernah menyebutkan Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak pernah menyebutkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak pernah menyebutkan Nabi Musa. Nabi Musa tidak pernah menyebutkan Nabi Isa. Tapi Nabi Muhammad SAW bahkan jauh sebelum kelahirannya itu sudah disebutkan, diisyaratkan, bahkan ini yang paling menarik, dirasakan kegembiraannya jauh sebelum kelahirannya. Saya ambil contoh ya, kita ambil dari Quran saja supaya lebih cepat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129, posisi paling kiri sebelah atas. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu jaraknya ke Nabi Muhammad 30 generasi. Satu generasinya jangan dikira mudah ya. Nabi Isa aja ke Nabi Muhammad itu 600 tahun. Nabi Musa ke zaman Nabi Muhammad 2000 tahun. Ini dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad ada 30 generasi. Kalau Anda urutkan Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas alaihissalam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarih, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi sebelum kelahiran Rasulullah Muhammad SAW sudah berdoa di samping Ka'bah ayah dan anak ini untuk memohon diutus seorang rasul yang terakhir. Lihat kalimatnya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, mohon utus seorang rasul dari kalangan sekitaran Ka'bah ini. Jadi lahirnya di sekitaran Ka'bah. Saya mau tanya, rasul mana yang lahir di sekitaran Ka'bah? Tidak ada selain Nabi Muhammad SAW. Di 30 generasi sebelum kelahiran beliau itu sudah disebutkan, diisyaratkan oleh dua orang nabi sekaligus. Bahkan pada zaman Nabi Isa alaihissalam 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW diabadikan di Quran kisahnya surah ke-61 As-Saff ayat yang ke-6 posisi paling kiri sebelah atas. Itu langsung disebutkan oleh beliau akan datang rasul setelah saya, bahkan nama sifatnya disebutkan Ahmad. Lihat kalimatnya, wa idh qala Isa ibn Maryam inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu. Kata beliau, saya berikan kabar gembira. Nabi Isa itu gembira padahal nabinya belum lahir, 600 tahun sebelum kelahirannya. Kata beliau, saya tebarkan kabar gembira akan datang rasul setelah saya, di antara namanya Ahmad. Jelas di sini? Baik. Jadi dari sini Bapak Ibu sekalian, Anda bayangkan Nabi Isa gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim sebelumnya memberikan isyarat tentang kehadiran Nabi Muhammad SAW, termasuk Nabi Ismail alaihissalam. Para nabi saja itu mengharapkan adanya Nabi Muhammad SAW ya, untuk membawa risalah kepada kita, membawa cahaya bimbingan kehidupan. Antum langsung diutus nabinya menjadi nabi kita, membawa risalahnya. Setelah itu risalahnya dibawa, antum gak ikuti, perlu berapa nabi lagi? Nabi dulu menginginkan Nabi Muhammad tapi gak pernah ketemu.
Kita diutus sebagai nabi kita, kemudian diberikan tuntunannya. Berbahagia kita dengan itu. Tapi tidak cukup dengan bahagia saja, karena nabi dulu pun ingin mengikuti tuntunannya. Sampai Nabi Muhammad pernah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana Musa hayyan," kalaupun Nabi Musa itu hidup sampai hari ini, pasti beliau akan ikut tuntunan saya. Nabi Musa saja, nabi, rasul, dekat dengan Allah, surganya jelas, tingkat surga paling tinggi, masih mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda bukan nabi, bukan rasul, sampai malam ini surga belum jelas, hisab masih menegangkan, gak mau ikut tuntunan nabi, aneh Anda. Halo, jelas? Baik ya, kita teruskan ya. Tapi jangan sampai sini nanti, kalau nggak diteruskan bagaimana tuntunannya, bisa masing-masing dan bisa keliru gitu kan? Baik. Nah, ini baru sifat cahaya kebaikan. Kalau sifat ini sudah menjadi petunjuk yang bisa dibaca, dianalisis, diikuti, maka berubah katanya menjadi hidayah. Hidayah. Pelan-pelan. Jamaknya disebut dengan hudan. Jamak hidayah, hudan. Fokus pelan-pelan. Ketika Rasul dipilih oleh Allah, surah kedua ayat 151. Siapa nama Rasul ini? Tahu dari mana? Oh, nggak ada di situ, nggak disebutkan namanya. Nggak ada, cuma Rasul saja, jangan ngarang ya. Ingat, jangan ngarang. Baik, ada disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Di Quran surah ketiga ayat 144, Quran surah ke-33 ayat ke-40, Quran surah ke-47 ayat kedua, dan Quran surah ke-48 ayat 29. Ini yang menyebutkan nama Muhammad. Baik, teruskan. Diutus beliau, namanya Muhammad, disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Nabi Isa menyebut salah satu nama sifatnya dengan nama Ahmad. Nanti kalau masih cukup waktunya kita bisa terangkan. Setelah itu, bentuk cahaya kebaikan yang diturunkan pada beliau untuk jadi bimbingan bagi umatnya supaya bisa dibaca, dipelajari, diikuti, namanya berubah dari nur menjadi hidayah, jamaknya disebut dengan hudan. Maka disebutkan kemudian di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185, posisi paling kiri di pertengahan. Cepat sedikit ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Setelah itu hudan dan nas. Ya, saya turunkan, perhatikan sini. Ingat ya, dari An-Nur ketemu hidayah, ketemu Rasul, ketemu hidayah, hudan, kemudian Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran. Tahan sebentar, saya berikan ilmu sedikit dalam tafsir. Jika dalam satu kalimat disebutkan informasi yang dilekatkan pada waktu yang istimewa, ini menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan begitu penting dan sangat istimewa. Saking istimewanya dilekatkan dengan waktu yang dipandang istimewa. Saya beri contoh begini. Dalam sepekan ada berapa hari? 7 hari, baik. Hari yang paling baik dalam sepekan hari apa? Hari Jumat. Perhatikan, ketika ada ibadah disandingkan dengan hari Jumat, itu menunjukkan bahwa ibadah ini sangat istimewa. Hukumnya akan sangat ketat. Saking istimewanya disandingkan dengan waktu yang paling istimewa, maka turun langsung surahnya disebut dengan nama harinya. Surah ke-62 itu Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11, posisi paling kiri sebelah atas sampai ke tengah. Lihat kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Salatnya langsung disebut, dilekatkan dengan nama harinya. Kalau ada seperti ini menunjukkan bahwa ibadah ini tidak biasa. Anda meninggalkannya bukan cuma rugi, kehilangan pahala yang besar, tapi juga bisa mendapatkan masalah yang luar biasa. Jelas di sini? Karena itu hukum sholat Jumat bagi seorang lelaki itu nanti memiliki hukum bahkan yang lebih ketat dibandingkan dengan sholat fardu biasa. Jelas ya? Baik. Sekarang dalam sebulan ada bulan A, bulan B, bulan C dari Rabiul Awal ya, sampai dengan ke ujungnya Dzulhijjah. Di antara 12 bulan ini mana yang paling istimewa? Baik. Kalau disebutkan bulan, berarti bukan cuma sehari kan?
Ada 2, 3, 4 sampai 29 atau 30 hari. Kalau Jumat cuma sehari istimewanya. Tapi kalau sebulan artinya hitungan hari dalam satu bulan ini semuanya istimewa. Semuanya istimewa. Baik, yang paling istimewa adalah bulan Ramadan, bahkan setiap harinya bukan cuma Jumatnya, mengandung pahala-pahala yang sangat banyak. Sekarang perhatikan, ketika Allah menurunkan hudan bagi umat terakhir ini, Rasulnya mulia, petunjuknya mulia, diturunkan pada waktu yang sangat mulia, bukan cuma satu hari, satu bulan semuanya mulia. Baik, yang paling menarik, saat diturunkan di waktu yang sangat mulia ini, bukan ingin menegaskan Ramadannya, tapi ingin menegaskan hudannya, yaitu ini Al-Quran. Lihat firmannya, Syahr Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Kata Allah, di bulan Ramadan yang sangat mulia itu saya turunkan Al-Quran. Ketika Quran dilekatkan dengan kata Ramadan, ini ingin menunjukkan, maaf, Al-Quran itu Masya Allah sama pentingnya dan sama mulianya dengan Ramadan. Jadi kalau Anda sangat mengharapkan Ramadan, sangat senang di bulan Ramadan, rajin sholat di bulan Ramadan, maka sikap itu pun harus diperlakukan sama dengan Al-Quran karena memiliki kemuliaan yang serupa. Aneh kalau ada orang misalnya Ramadan, semangat sholat, semangat baca Quran, habis Ramadan, Quran gak dilihat. Itu agak aneh. Jelas di sini? Nah, poin pentingnya, poin yang paling penting, apa yang diturunkan di bulan Ramadan ini? Saking mulianya mesti turun di bulan Ramadan, kata Allah Al-Quran. Isi Quran ini, fokus, isi Al-Quran ini seluruhnya, dari mulai Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Teruskan ayatnya, hudan linnas. Isinya bukan bacaan biasa, tapi hudan. Semuanya berisi petunjuk yang akan menjadi cahaya yang menunjukkan pada manusia setiap kebaikan-kebaikan yang mampu diraih dalam hidupnya. Jelas di sini? Halo, jelas? Baik. Kalau jelas, sekarang kita teruskan pelan-pelan ya. Sudah ketemu sebagian kalimat-kalimatnya. Saya detilkan dulu sebentar. Kesimpulan pertama, Allah menyampaikan bahwa petunjuk kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita semua sampai dengan masa ini berakhir, yang dengan petunjuk ini kita bisa dapatkan segala kebaikan yang kita inginkan di muka bumi ini, bahkan untuk sampai kepada akhirat. Itu telah disimpulkan dalam Al-Quran, semuanya berada pada kalimat hudan dan isinya tertuang seluruhnya dalam Al-Quran. Jadi dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, kalau Anda bisa pelajari isinya itu semua, Masya Allah, itu semua tuntunan hidup kita ada di situ, Pak. Ada di situ. Makanya saking pentingnya Al-Quran ini, di ujung ayatnya kemudian Allah memberikan statement. Lihat kalimatnya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dengan Anda kembali pada tuntunan Al-Quran ini, dipraktekkan dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, kata Allah, saya inginkan hidup Anda semua mudah, dan saya tidak inginkan kalian susah. Jadi kalau ada orang yang hidupnya susah, di rumah tangga susah, di kantor susah, kehidupan sosial susah, ke masjid susah, yang salah bukan Allah, yang salah kita yang tidak membaca petunjuknya. Jelas di sini? Saya mau bacakan cepat ya, dan saya pernah bacakan di beberapa tempat, tapi Anda nggak usah catat ya, untuk sekedar informasi saja. Itu dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, semua isi cahaya kehidupan kita ada di situ. Saya beri contoh. Sebelum kita terlahir dalam masa kandungan di perut ibunda kita di rahimnya, bagaimana caranya supaya kandungannya itu tenang, kemudian lahir dalam keadaan lancar dan menjadi anak yang saleh. Quran surah 7 ayat 189. Ketika terlahir usia 0 sampai 2 tahun, bagaimana supaya ASI-nya lancar, tidak terjadi perdebatan perselisihan antara ayah dan ibu yang baru pertama kali punya keturunan. Quran surah kedua ayat 233. Dalam usia 2 tahun ke atas, bagaimana diberikan pendidikan dini supaya cepat mengenal Allah dengan baik, taat kepada kedua orang tuanya, baik akhlaknya dan bisa bergaul dengan lingkungannya dalam kebaikan. Quran surah ke-31 ayat 13 sampai dengan ayat 19-nya. Dia mulai sekolah bagaimana cara belajar supaya cepat menangkap ilmunya, cepat meresap dalam jiwanya, cepat ingat, tidak mudah lupa. Quran surah ke-9 ayat 122, posisi paling kiri sebelah bawah. Kemudian bagaimana supaya prestasinya naik, terangkat, punya prestasi juga di tempat dia belajar. Quran surah ke-49 ayat ke-14.
Quran surah ke-58 ayat ke-11-nya. Dia kemudian mulai belajar lagi, tingkat paling tinggi lagi, sampai-sampai ketemu kawannya, masuk kampus, mulai punya ketertarikan bagaimana supaya dia tidak bergaul di tempat yang salah dengan pergaulan yang tidak diridhai. Quran surah 49 ayat ke-13-nya. Tapi kalau kemudian ada yang datang serius mengatakan saya serius ingin melamarnya, bagaimana cara berta'aruf dan melamarnya? Quran surah keempat ayat keempatnya. Terjadi pernikahan, Quran surah 30 ayat ke-21-nya. Kalau sudah menikah, apa tugas pertama suami istri supaya jalannya mudah, tidak saling berdebat dalam hal yang tidak positif di situ. Quran surah keempat ayat 34. Di situ diberikan tugas suami apa, tugas istri apa. Suami mulai mencari nafkah, bagaimana cara mencarinya supaya nyaman, mudah didapatkan. Yang standar Quran surah kedua ayat 168. Ada tawaran yang kedua bagi orang beriman. Sebelum mencari, baru bergerak sedikit, rezekinya sudah datang. Quran surah kedua ayat 172. Yang paling hebat, ada orang belum keluar, rezekinya sudah menunggu-nunggu. Quran surah ke-7 ayat 96. Ibunya merawat di rumah anaknya, kadang-kadang ada kesulitan, kadang sulit untuk diatur, kadang mengatakan, mama kenapa begitu? Bagaimana mengatasinya? Quran surah ke-17 ayat 23-nya. Kemudian dalam perawatan ini termasuk suami yang bekerja di luar, itu tidak mudah, kadang-kadang sulit, mendapatkan kesulitan-kesulitan. Kata Quran, sesulit apa? Kalau ada yang menganggur susah menemukan jalan keluar, Quran surah 17 ayat 79 sampai dengan 81-nya. Kalau kemudian datang rasa sakit, sesakit apa? Kalau cuma ringan-ringan, Quran surah 26 ayat 80. Kalau sakitnya cukup berat sampai dokter mengatakan ini mustahil ada obatnya, tidak ada yang mustahil. Nabi Ayub aja bisa sembuh kalau mendekat kepada Allah. Ikuti tuntunan di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84-nya. Kadang-kadang dalam kehidupan ada yang membuat Anda luar biasa memberikan tekanan sampai Anda merasa, aduh sesak dada saya, mata saya gelap, kenapa saya mesti seperti ini? Sadari itu bagian dari ujian. Semua manusia yang hidup akan diuji sampai dia mendapatkan surganya. Quran surah kedua ayat 214. Cara menghadapi ujiannya di Quran surah ketiga ayat 142. Jenisnya di Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Tapi jangan pernah putus asa, karena Nabi Yunus pun yang pernah masuk ke perut ikan paus tidak mengeluh, tapi mengerjakan amalan di Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88-nya. Sampai kemudian Anda sukses dalam pekerjaan, harta mulai melimpah sebagai ujian. Bagaimana cara menambah dan mensyukurinya? Quran surah ke-14 ayat ke-7-nya. Tapi kalau ujian lagi datang, bagaimana cara bersabarnya? Quran surah kedua ayat 156 sampai 157-nya. Sampai usia Anda 40 tahun, kematangan hidup mulai dirasakan, tapi orang tua masih bersanding dengan Anda. Bagaimana cara membalas baktinya? Karena belum tentu Anda bisa sukses sendiri kecuali melalui doa-doa orang tua. Barangkali itu belum bisa dibalas, tapi Anda bisa melakukan amalan di Quran surah ke-46 ayat 15-nya. Sampai di puncak kehidupan Anda merasa, apakah saya akan hidup untuk selamanya? Atau jangan-jangan kehidupan ini akan berakhir. Jangan bilang jangan-jangan, memang jangan sampai membayangkan Anda akan hidup selamanya. Kamu akan pasti akan meninggal. Akan kedatangan maut. Quran surah ketiga ayat 185. Ya Allah, bagaimana cara datangnya maut itu? Apakah sakit atau biasa-biasa? Ada yang nikmat, dipanggilnya tenang. Seperti seutas rambut itu ditarik dari adonan yang sangat halus. Ya, panggilannya indah dengan ketenangan. Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan ayat 37. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tapi kalau kamu ingin sedikit menegangkan sambil dipukulin malaikat juga boleh. Quran surah ke-8 ayat ke-50. Ya Allah, setelah saya meninggal saya pergi kemana? Kamu akan pergi ke alam kubur. Bagaimana situasinya? Saya ingin belajar. Saya sudah tahu malam pertama di alam dunia. Bagaimana malam pertama di alam kubur? Kalau kamu ingin indah, enak, ada di Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171. Tapi kalau kamu banyak amal salahnya, tidak ada amal solehnya, maka kamu akan mendapatkan keadaan yang dahsyat di alam kubur, seperti halnya Fir'aun dan orang-orang setelahnya yang bermaksiat. Neraka ditampilkan sejak di alam kuburnya. Quran surah ke-40 ayat 46 sampai dengan 47-nya. Ya Allah, setelah alam kubur terjadi, apa yang terjadi setelah itu? Jangan banyak dipikirkan. Kerjakan saja amal soleh supaya kamu bisa bertemu dengan Allah dalam kebaikan. Quran surah ke-18 ayat ke-110. Tapi kalau kamu maksa masih ingin tahu, itu ada terjadi kiamat peristiwanya. Bahkan saya turunkan satu surah ke-75 dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-14 dan ke-15-nya. Ya Allah, apa yang terjadi dalam kiamat itu? Baca saja di surat Az-Zalzalah. Bagaimana dalam penentuannya, ya Allah, kemana saya akan pergi? Ada orang-orang yang banyak amal solehnya, dia akan langsung masuk surga tanpa hisabnya. Quran surah kedua ayat ke-25. Tapi kamu mesti siapkan, karena surga itu ada tingkatan-tingkatan. Ada yang bersama Rasulullah ikuti sunnahnya. Quran surah ketiga ayat 31. Ada yang surganya, Masya Allah, di taman surga segala kenikmatannya diberikan langsung oleh Allah. Di Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23-nya. Ada surganya seluas langit dan bumi. Silahkan mau lari-lari pun gak akan sampai ke ujungnya. Quran surah ketiga ayat 133 sampai dengan 134. Teman-teman sekalian, ada yang bertanya, ya Allah, bagaimana kalau yang gak ke surga? Ada. Bahkan langsung masuk ke neraka. Siksa paling hebatnya neraka paling ringan. Quran surah keempat ayat 56. Kalau neraka yang paling dahsyat, Quran surah keempat ayat 140. Bahkan ada yang masuk neraka tanpa hisab. Quran surah ke-18 ayat 100 sampai dengan 101. Semua ada di Quran. Ada, tinggal kita keluarkan aja. Jadi kalau hidup Anda ingin mudah di rumah tangga, dari sekarang keluarkan ayat-ayat rumah tangga.
Gampang kok Pak, ayat-ayat tentang ayah tuh, keluarkan. Jangan-jangan antum puluhan tahun jadi ayah, tapi tidak pernah mengeluarkan ayat-ayat tentang ayah. Ibu jadi ibu sudah berapa tahun tuh, pernah nggak dikeluarkan ayat-ayat tentang ibu, ayat-ayat tentang anak? Punya rencana selama sebulan, nggak usah tinggi-tinggi belajarnya. Keluarkan ayat rumah tangga selama sebulan, tilawahi itu. Demi Allah saya katakan, keindahan rumah tangga itu akan nampak. Kayaknya nggak ada yang susah, indah saja. Itu yang dimaksud mawaddah, rahmah, yang menghasilkan sakinah. Jadi kalau ibu namanya sakinah pun anaknya mawaddah, bapaknya rahmat, nggak akan nyampe itu kalau nggak dipelajari. Jelas ya? Itu yang diinginkan. Coba antum jadi DKM masjid, pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat tentang masjid? Jangan-jangan sudah lama jadi DKM masjid, tapi ayat-ayat masjid nggak pernah dikeluarkan. Masjid rumah siapa? Tahu dari mana? Tuh, kan? Quran surah kedua ayat 114. Yang dikerjakannya Quran surah 9 ayat ke-18. Jadi ada aturannya. Rumah antum punya aturan sendiri. Rumah Allah, Allah yang ngatur. Saya bertamu ke rumah Anda, tiba-tiba saya yang ngatur, kan aneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz Adi. Silahkan masuk. Aduh, ini ruang tamu gak enak Pak. Pindahin ya, sofanya pindahkan. Ini jadi toilet jadi ruang tamu. Bagaimana respon Anda? Ya pasti Anda akan kecewa kan? Nah sekarang rumah Allah, yang punya Allah, yang ngaturkan Allah. Masuk ke rumah Anda, langkahnya beda dengan ke rumah Allah. Masuk ke rumah Allah, kaki yang mana? Kanan. Keluar kamar mandi, kaki yang mana? Baik, keluar kamar mandi. Kanan. Beda. Lain aturannya gitu kan? Masuk ke rumah Allah, kaki kanan, keluar kiri. Masuk toilet, masuk kiri, keluar kanan. Lain. Masuk ke rumah Anda, beda. Mau duduk di rumah Allah, beda dengan duduk di rumah Anda. Ada salat dulu 2 rakaat. Ada kalimat yang harus disampaikan. Dan rizkinya pun yang ngatur Allah. Anda mengatur masalah-masalah rizki di rumah tangga selalu berikan. Tapi masjid, aturan Allah yang ada di situ. Karena itu beda Pak. An-Nur dengan Al-Azhar, dengan Al-Ihsan, dengan As-Salam. Lain. Karena kepentingan yang ada di dalamnya berbeda. Nah, ini kalau nggak diikuti aturan-aturan ini, malah bikin aturan sendiri, itu yang salah nantinya. Dan seringkali terjadi sesuatu yang tidak diharapkan karena aturan Allah tidak dipelajari. Nggak sama visinya. Kan rumah Allah bukan rumah yang bangun. Kan rumah Allah bukan rumah yang donaturnya paling banyak. Kan rumah Allah bukan yang tenaganya paling kuat. Karena itu aturan Allah ketika dipelajari itu yang paling indah. Hati-hati karena di masjid pun ada setannya. Betul, ada setan namanya Khanzab. Khanzab. Tugasnya 2. 1 menggoda orang sholat, 2 menggoda DKM masjid. Itu betul. Itu tidak ngarang, itu ada itu ya. Hadis Abu Daud nomor hadis 666. Itu kata Nabi SAW. Ketika Anda mau sholat ini masih begini, itu suasana masih tenang. Tapi begitu Anda mulai bertakbir, kata Nabi, fayaqulu udhkur kada udhkur kada. Setan mulai mengatakan, ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya silahkan ya kalau tidak percaya. Begitu Anda takbir Allahu Akbar, seketika di kepala Anda itu muncul berbagai ingatan. Nggak percaya silahkan, nanti Isya kejadian tuh. Begitu takbir begini, apa yang akan dibahas nanti saat setelah Isya? Macam-macam muncul. Ustaznya pun dipikirin juga gitu kan. Nah, itu muncul. Belum selesai hadisnya sampai Nabi mengatakan di ujungnya, hatta la yash'ura al-musalli kam rak'atan yusalli. Sampai-sampai orang sholat ada yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholat. Anda nggak ngangguk juga pasti begitu itu. Ya, jadi ada ketentuan itu. Poinnya kita mesti keluarkan tuntunan itu. Karena itulah ketika Rasul diutus, kalimat pertama dari Al-Quran, surah kedua ayat 151 tadi, tugas pertamanya menyampaikan isi Quran. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina. Kami telah utus seorang rasul dari kalangan kalian dan tugas pertamanya menyampaikan ayat-ayat kami. Karena itulah isi Al-Quran disebut dengan ayat. Al-Baqarah berapa ayat? Ali Imran berapa ayat? An-Nisa berapa ayat? Al-Quran isinya disebut dengan ayat. Fokus di sini ya. Apa artinya ayat? Apa artinya ayat? Baik. Kalau ingin tahu artinya ayat, kita akan lanjutkan setelah menunaikan sholat Isya berjamaah insyaallah. Baik ya. Kita masuk waktu Isya, kita jeda dulu sejenak untuk kita bersiap-siap dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semua. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cemerlang dalam persoalan hidup di rumah tangga, dalam pekerjaan, kehidupan sosial, maka Allah pun turunkan, berikan cahaya yang dengan itu bisa membimbing kita keluar dari kegelapan ini menuju petunjuk-petunjuk kebaikan. Di situ kemudian Allah berfirman di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 257, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Cahaya ini tidak hanya cukup sebagai pantulan-pantulan bimbingan kebaikan saja, tapi mesti menjadi bimbingan yang bisa dipelajari, bisa dibaca, bisa dianalisis, dan mudah untuk dipraktekkan dalam kehidupan. Maka dengan itulah kemudian Allah mengutus seorang Rasul untuk menjadikan bimbingan ini mudah untuk kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan. Maka bimbingan ini pun kemudian dirubah isinya dari nur menjadi istilah baru bernama hidayah, yang bentuk jamaknya disebut dengan hudan. Khusus untuk umat terakhir, dijadikanlah hudan itu tertuang seluruhnya dalam ketentuan Al-Quran, dari mulai Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Nah, dengan seluruh ayat-ayat yang tercantum dalam Al-Quran ini, diharapkan petunjuknya menjadikan bimbingan bagi setiap manusia untuk mencapai kemudahan hidup. Yang penting Anda ketahui, semua isi Al-Quran ini kemudian diperintahkan oleh Allah kepada Rasul yang diutus tadi untuk disampaikan pada setiap umatnya. Dan ketika Allah meminta Rasul menyampaikan isi Al-Quran, maka kalimatnya kemudian didetilkan istilahnya menjadi ayat. Quran surah kedua ayat 151. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatslu 'alaikum ayatina. Isi Al-Quran disebut dengan ayat. Nah, teman-teman sekalian, tidak pernah disebutkan kalimat ayat dalam bahasa Arab, termasuk dalam kamus-kamus standar bahasa Arab, kecuali menunjuk pada makna tanda yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar tanda-tanda kebesaran, itu kurang tepat dan kurang sempurna menerjemahkannya. Ayat itu artinya tanda yang mendekatkan seorang hamba kepada Rabbnya, pada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua tanda dalam bahasa Arab. Satu disebut dengan alamat, menjadi bahasa Indonesia alamat, tanda yang mendekatkan kita pada tujuan. Di mana alamat Masjid An-Nur di Jatibening, dengan mengetahui alamatnya lebih mudah sampai ke tujuan dibandingkan dengan orang yang belum mengetahuinya. Tapi kalau disebutkan ayat, itu cuma satu maknanya, tanda yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa isi Al-Quran disebut dengan ayat? Karena setiap Anda belajar Quran, baca Al-Quran, keadaan Anda menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda kemudian tiap hari baca Al-Quran, belum menjadikan diri Anda lebih dekat dengan Allah, ada yang salah dengan cara Anda membaca Al-Quran. Ada yang keliru dengan cara Anda mempelajari Al-Quran. Karena itulah kemudian Allah menugaskan Rasul untuk menyampaikan langsung pesan Al-Quran. Setiap ayatnya. Lihat kalimatnya, yatslu 'alaikum ayatina. Jadi setiap turun ayat, sampaikan. Dengan penyampaian ini diharapkan orang-orang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dampak pertama, orang yang dekat dengan Allah, teruskan ayatnya, wa yuzakkikum. Orang-orang yang dekat dengan Allah itu akan berdampak positif pada penyucian jiwanya, lebih bersih keadaan hatinya. Jadi kalau Anda belajar Al-Quran, belajar dengan baik, mengikuti penyampaian Rasulullah, itu dampak pertamanya, tanda kedekatannya dengan Allah akan nampak pada keadaan hatinya yang bersih. Dalam hati ini, Pak Ibu sekalian, ada dua jenis dorongan, masing-masing berkompetisi. Pertama, takwa, itu dorongan kebaikan, disebutkan di Quran sebanyak 115 kali. Yang kedua, nafsu, dorongan pada keburukan, sama persis disebutkan di Quran sebanyak 115 kali. Nafsu ini yang cenderung membawa kepada hal-hal yang tidak baik. Quran surah ke-12 ayat 53, posisi paling kiri sebelah atas. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su. Saya tidak bisa menjadikan diri saya suci, memang bukan manusia suci, karena di dalamnya ada nafsu yang cenderung mengarahkan pada keburukan dan salah. Jadi setiap kali kita menghadapi sesuatu, dua ini selalu ada, ini dorongan-dorongan ini. Paling gampang begini ya, mohon maaf, kalau Anda mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pernah ada bisikan dalam hati, cepat, siap-siap, sudah azan, sudah mau sholat. Pernah dengar seperti itu? Itu jiwa takwa. Tapi begitu azan selesai, tiba-tiba sisi yang lain mengatakan, tenang, baru azan, belum komat.
Yang An-Nur 10 menit jeda komatnya gitu kan. Pernah ada suasana itu? Ah, itu nafsu. Yang membisikkan jiwa takwa mengarahkan pada kebaikan itu malaikat, disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Yang memberikan was-was pada nafsu itu setan, disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Nah, orang yang sering membaca Al-Quran, belajar dengan benar, maka akan berdampak peningkatan takwa pada jiwanya, sehingga yang muncul yang baik-baik. Makanya ketika Quran diturunkan di zaman Nabi, silakan. Itu tipikal manusia paling buruk di zaman Rasulullah SAW. Semuka bumi itu nampak pada orang-orang jahiliyah. Tertinggal peradabannya. Orangnya sifatnya keras luar biasa. Tindakan kriminalitas bukan setiap hari lagi. Setiap menit hampir terjadi perbuatan-perbuatan buruk. Dulu pada masa jahiliyah, itu yang paling hebat. Orang paling kuat yang bisa menantang setiap orang di setiap waktu. Jadi kalau ada orang merasa hebat, itu hampir setiap menit terjadi. Dikatakan kepada kawan-kawannya, kalau berani dengan saya ketemuan di Bukit A, tapi sebelum datang pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama. Bosan dengan pasangannya, dia akan katakan. Dengan tetangganya dia besok ketemu, dia katakan, saya bosan dengan istri saya, kita malam ini tukeran yuk. Jadi saking buruknya gitu. Jadi terjadi keburukan di mana-mana. Khamar 5 kali dalam sehari itu. Ya, sampai nanti berganti menjadi 5 kali sholat dalam sehari. Anda bayangkan, orang yang terpecah belah, jauh dari Allah, sangat buruk sifatnya, banyak keburukan terjadi pada masa itu. Tapi begitu diturunkan Al-Quran, tiba-tiba menjadi bersih jiwanya. Nabi bacakan, orang yang terpecah menjadi menyatu. Orang yang keras menjadi lembut. Orang yang saling pukul menjadi saling merangkul. Orang yang tadinya mengejek menjadi saling mengajak dalam kebaikan. Turun Al-Quran, wa yuzakkikum, dampaknya ke hati jadi bersih. Saya mau tanya pada Anda semuanya, Quran yang dulu dengan yang sekarang sama tidak? Ada perubahan tidak? Tidak, Masya Allah. Awas, ketika Anda katakan tidak sama, berarti ada yang salah di lisan Anda. Qurannya sama, tidak ada perubahan. Ayatnya sama, tidak ada yang berubah. Yang aneh adalah, kenapa orang paling buruk dulu, yang paling keras, turun Quran, jadi lembut. Yang paling kasar, jadi lembut. Yang terpecah, jadi menyatu. Kenapa ditemukan orang sekarang baca Al-Quran, yang lembut jadi keras. Yang menyatu jadi terpisah. Yang senyum jadi pada cemberut, bahkan tidak kenal satu dengan yang lainnya. Berarti ada yang salah dalam cara membaca Al-Quran. Bukan Qurannya yang salah. Cara kita kemudian mempelajarinya yang barangkali tidak sesuai dengan tuntunan dulu yang pernah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu jangan berhenti sampai sini baca ayatnya. Teruskan. Wa yu'allimukumul kitab. Tugas Nabi bukan cuma menyampaikan isi Quran, ini ayat turun ya, tapi diminta oleh Allah mengajarkan isi Al-Quran ini seperti ini maknanya. Kalau Anda ingin mendapatkan manfaat Quran seperti orang-orang dulu, jahiliyah tertinggal, tapi begitu Quran turun, menjadi manusia yang paling hebat di zamannya, selain sifat yang tadi saya sebutkan, ternyata bisa membentuk peradaban yang mengalahkan Romawi. Persia lewat, dan jadi puncaknya, hebatnya, 40 orang belajar di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di awal-awal masa Islam, 40 orang. Di tempat yang sangat sederhana, rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Itu anak usia baru 17 tahun, remaja. Tapi pengusaha yang sangat sukses, masuk Islam yang ke-17. Mewakafkan rumahnya di dekat Bukit Safa untuk taklim pertama Nabi, karena tempat yang paling ideal. Mau taklim tidak mudah Pak, kalau ketahuan diinterogasi. Bahkan ada yang dieksekusi. Itu genting situasinya, cuma 40 orang belajar. Tapi dilatih oleh Nabi SAW, 40 orang ini tiba-tiba menyebar ke seantara negeri, Masya Allah, membawa dampak yang luar biasa dahsyatnya. Cuman seorang Sa'ad bin Abi Waqqas ikut ekspedisi dari kerajaan Ethiopia pada waktu itu dengan pimpinan Raja Najasyi. Ya, Masya Allah, ikut ekspedisi sampai ke laut Cina Selatan, mampir di Baros yang 414 km dari kota Medan itu, yang ke Tapanuli itu. Cuman singgah di situ, yang jadi dampak luar biasa, satu orang singgah, senusantara masuk Islam. Sampai hari ini jadi Indonesia. Satu orang singgah. Dampaknya bukan di situ saja. Ada ke Melayu, ada ke Rohingya, ada ke Burma, ada kemana-mana. Allahu Akbar, cuma satu orang. Muawiyah bin Abi Sufyan, pimpin ekspedisi dari mulai Afrika Utara, dari mulai Mesir, ke Libya, ke Tunisia, ke Maroko, ke Aljazair, ada yang nyebrang sedikit ke Sisilia, ada yang ke Andalus setelah itu. Bisa kita lakukan, insyaAllah. Baik, jadi poin yang kedua, tidak cukup kita membaca ayat dalam Al-Quran, bisa mendapatkan hudan, belum tentu. Bahkan mungkin bisa keliru. Pernah turun ayat ya, Al-Baqarah misal 43, wa aqimus shalah, disampaikan oleh Nabi, tunaikan sholat. Sahabat semangat, sholat, tunaikan sholat. Hanya kejadian, ada orang yang ketika sholat tidak belajar maksimal dari Nabi SAW. Wa yu'allimukumul kitabnya nggak dibaca, nggak sempurna.
Kita baca kisahnya di Al-Bukhari. Saya ingatkan pada teman-teman di sini ya, yang belum dulu pernah ikut kajian, kalau menyebutkan Imam Al-Bukhari pakai al ya. Bukan Bukhari, tapi Al-Bukhari. Itu dalam ilmu hadis harus pakai al dalam ilmu hadis ya. Jadi nama aslinya bukan Bukhari dan bukan Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, punya kakek buyut namanya Al-Mughirah, punya eyang buyut namanya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah, itu di Arab ada kebiasaan begini, kalau ada non-Arab datang ke Arab untuk belajar, itu memperkenalkan diri dengan nama daerahnya. Umumnya. Caranya, tambah al di depan nama daerah, ujungnya atau huruf sebelum akhir diganti dengan i. Misal tadi saya Muhammad dari Bukhara, ingin menerangkan dari Bukhara, maka tambah al di depannya Al-Bukhari, ujungnya diganti Al-Bukhari. Untuk menunjukkan pesan bahwa Islam sudah sampai ke tempat saya, buktinya saya masuk Islam. Syekh Nawawi dari Banten datang kemudian, Masya Allah, ke Mekah belajar sampai jadi guru besar di situ. Maka memperkenalkan diri dengan nama Al-Bantani. Masya Allah. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau mengatakan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Abdul Somad dari Palembang, Syekh Abdul Somad Al-Palembangi. Ahli hadis Musnid ad-Dunya, ya, Musnid yang tahu sanad semuka bumi sedunia, itu Masya Allah. Ternyata orang Padang. Terakhir itu Syekh Yasin namanya, Syekh Yasin Al-Padangi. Jadi Anda boleh kalau ingin terapkan tambah al, ujungnya kemudian i, ya. Pak Subiantoro pengen umroh ke Mekah, sampaikan dari Jati Bening, Ana Subiantoro Al Jati Bening. Nah, itu boleh. Sah, ya. Baik. Yang gak enak orang Jakarta itu ya. Baik, saya tuliskan. Makanya selalu selalu bilang Betawi itu ya. Baik, saya kembalikan. Teman-teman sekalian, tersebut di Al-Bukhari. Nomor hadis 751, 757. Di hadis Muslim dengan redaksi yang sama, nomor hadis 397. Kalau nomornya sulit dicari, di babnya babul musifis shalah, bab tentang orang yang sholatnya bermasalah. Di begitu turun perintah sholat, ada seorang bernama Khalad Az-Zuraiqi. Qila ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala ila al-Masjid Nabawi, masuk ke Masjid Nabi. Fa shalla bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat dari awal. Falamma sallama yaminan wa shamala, tatkala salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Itu seketika pakai fa. Jadi kalimat itu ada yang menggunakan waw, ada yang menggunakan thumma, ada pakai fa. Kalau pakai waw itu ada jeda sedikit. Begitu salam, duduk sebentar baru muncul. Kalau pakai thumma jedanya agak panjang. Duduk, baru keluar, baru disampaikan. Tapi kalau fa itu seketika, baru salam seketika langsung disampaikan oleh Nabi. Kata Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Anda silakan salat lagi karena Anda belum salat. Anda bayangkan, sahabat Nabi salat di masjid Nabi, di samping Nabi, tapi karena cara salatnya tidak mengikuti apa yang pernah Nabi tuntunkan dengan sempurna, kata Nabi, ulangi salatnya, Anda belum salat. Fa'ada salatahu thalatha marat, dia mengulangi salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengucapkan kalimat yang sama pada orang ini. Shalli fa innaka lam tusalli. Anda silakan salat lagi karena Anda belum salat. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghaira. Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik dari sebelumnya selain pada ini. Ini kuncinya. Alimni, tolong ajarkan saya. Tolong ajarkan saya. Masya Allah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kemudian sallallahu alaihi wasallam berkata pada orang ini, "Idza qumta ila shalah, kalau salatnya pengen sempurna, asbighul wudu, sempurnakan wudu, begini caranya. Tsumastaqbilil qiblah, menghadap ke kiblat, begini caranya. Semua dari takbir kemudian sampai dengan salamnya diajarkan sampai puncaknya kita mendengar kalimat sampai hari ini, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Al-Bukhari nomor hadis 651. Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Jadi tidak cukup melihat dalil di Quran, tunaikan salat, tapi harus belajar bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita tentang salat. Baru dianggap benar. Jelas di sini? Di sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi, salat di samping Nabi, di masjid Nabi. Tidak melihat Nabi, tidak mengikuti tuntunan Nabi, kata Nabi, bermasalah salat Anda. Tapi sahabat ini mau belajar. Kata beliau, tolong ajarkan saya. Masya Allah. Sahabat Nabi dekat dengan Nabi, lebih dekat ke surga, mau belajar. Antum bukan sahabat Nabi, tetangga Nabi juga bukan, keponakannya juga bukan. Masya Allah, sholatnya merasa aman dan tidak mau belajar. Aneh. Sahabat Nabi itu profesinya banyak. Ada yang pengusaha seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Tapi urusan ibadah nomor 1.
nomor satu itu. Ya. Abdurrahman bin Auf itu orang paling kaya itu. Kapaknya saja terbuat dari emas. Saya sering katakan orang terkaya semuka bumi sekarang itu Bill Gates. Tapi itu nggak ada apa-apa yang dibandingkan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kapaknya saja terbuat dari emas. Bill Gates belum tentu punya kapak. Silahkan cari. Tapi keindahan terbesar itu dilukiskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Jadi sebelum menulis Al-Arba'in 42 hadis itu, Riyadhus Shalihin 1896 hadis, itu menulis dulu kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ada 2 jenis cetakan bahasa Arab di Indonesia. Terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah yang warna merah kecoklatan itu, Anda buka halaman 38 itu. Posisi sebelah kanan paling atas, paragraf kedua, baris 1 sampai dengan 3. Kalau Anda punya terbitan Darun Nafais yang warna kuning, itu di posisi halaman 47, paling kiri, paragraf 3, baris 1 sampai 7. Dilukiskan bagaimana Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, bukan karena hartanya melimpah mereka bahagia, tapi ketika mereka bisa menunaikan tahajud di malam harinya sampai khatam Quran. Masya Allah gitu kan. Ketika dihadirkan tuntunan Rasulullah, ada kenikmatan dalam jiwanya. Dan sesibuk-sibuknya mereka masih ikut taklim juga. Paman Nabi namanya Abbas, ya, itu sibuknya luar biasa, padat aktivitasnya. Tapi di balik kesibukannya masih sempat ikut taklim sampai hafal 200 hadis. Ketika tidak sempat ikut, anaknya diminta ikut supaya menyampaikan pada keluarganya. Bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Rasulullah SAW bahkan seorang nabi, rasul dekat dengan Allah, surganya jelas. Tingkat surga paling tinggi dalam 168 jam dalam sepekannya masih mengikuti taklim dengan malaikat Jibril. Masih belajar. Anda bukan rasul, bukan nabi, bukan sahabat, gak mau belajar. Aneh. Aneh sebetulnya. Dan Nabi keluarganya sejahtera juga, bahagia. Istrinya 9, hadir dengan beliau, seorang pemimpin yang sangat bagus, kehidupannya nyaman, pemimpin, panglima, tingkat tinggi dan sebagainya. Masih mau taklim. Anda bukan presiden, bukan panglima, bukan pemimpin. Masya Allah, Nabi istri 9, Anda istri 1, ada yang jomblo juga. Belum mau taklim. Anda butuh diberikan apa lagi? Nah, tapi taklim seperti apa yang diinginkan? Kata Quran, wa yu'allimukumul kitab. Lihat penjelasan Nabi SAW. Di sini baru masalah kita akan dimulai. Jadi kita baru mulai itu yang tadi mukadimah. Ya. Saya mohon izin untuk melambatkan uraiannya supaya mudah dipahami. Jadi ketika hudan diturunkan sebagai bimbingan kehidupan, izin saya akan lebih fokus pada bahasan. Kemudian ditugaskan Rasulullah SAW untuk mengajarkannya. Tugasnya 2. 1, membacakan setiap ayatnya. Ayat saya tulis dalam bentuk tunggal, jamaknya ayat. Kemudian mengajarkannya. Ta'lim. Tolong fokus ya, taklim itu bukan belajar, taklim itu mengajar. Kalau belajar itu ta'allum. Yes ya, Ustadz mau kemana? Saya mau taklim dulu, artinya saya mau ngajar. Kalau antum di mana? Ditanya, Pak mau kemana? Anda mau taklim dulu nih, antum mau ngajar artinya. Ya, saya pulang gitu. Ya? Nah, itu taklim itu mengajar, kalau belajar itu ta'allum namanya. Ya. Jelas sampai sini? Baik, Masya Allah. Besok mau taklim? Alhamdulillah. Sekarang lihat. Ayat itu tunggalnya. Jamaknya ayat. Kumpulannya disebut dengan Al-Quran. Ketika diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, maka semua yang bersumber dari ajaran Nabi, baik sifatnya, perilakunya, kata-katanya, sikapnya dan sebagainya, maka uraiannya disebut dengan hadis. Prakteknya disebut dengan sunnah. Jelas? Jadi kalau Anda dikatakan, ayo kita belajar Al-Quran dengan hadis, ayo kita belajar Al-Quran dengan as-sunnah, itu artinya Anda diminta untuk mempelajari sumber pokok yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Di kunci kehidupan kita, kalau kita ingin mendapatkan petunjuk hudan ini, sehingga mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, maka disederhanakan oleh para ulama dengan bahasa yang sangat singkat. Ayo kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya pelajari isi Al-Quran sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW.
Dan ternyata hebatnya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, demi Allah saya katakan, tidak ada satupun aktivitas kebaikan kita kecuali ada petunjuknya di situ. Bahkan bersanding dengan doa. Silahkan cek, bangun tidur kita ada doanya. Umat lain tidak ada. Belum tentu ada. Cuci tangan kita ada doanya. Makan ada doanya. Minum ada doanya. Ke toilet bahkan ada doanya. Umat lain belum tentu ada. Bahkan saat Anda tak hafal doanya pun, kata Nabi, cukup ucapkan kalimat Allah di situ. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak dilekatkan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, paling singkat bismillah. Makan bismillah, minum bismillah, menulis bismillah. Tidak Anda lakukan, fahuwa abtar, terputus nilai ibadahnya. Tuntunan semua ada. Ya, dari yang paling kecil sampai yang paling kompleks. Jelas di sini? Nah, kalau ini sudah dipahami dengan baik, maka jangan kaget kalau ada misalnya kalimat, ayo kita ngaji Al-Quran, ayo kita ikuti sunnah Nabi, ayo kembali pada Al-Quran dan sunnah. Ini artinya mengajak untuk belajar sumber-sumber kehidupan dari sumber aslinya berdasar tuntunan Rasulullah SAW. Jelas? Baik. Teruskan, belum selesai sampai sini ya. Nah, kemudian kita teruskan dulu. Bagaimana cara mengikuti pengajaran Nabi ini supaya bisa maksimal mendapatkan hasilnya seperti dulu para sahabat belajar dari Nabi SAW. Maka cara belajarnya pun langsung diatur oleh Al-Quran, sehingga dengan petunjuk ini bisa maksimal cara belajar kita, tidak membuat pola-pola masing-masing yang belum tentu sama dengan petunjuk Al-Quran. Maka turunlah Quran surah ke-59 ayat ke-7 itu, posisi paling kanan di pertengahan, di ujung ayatnya. Al-Hasyr, di akhir ayat ke-7. Lihat kalimatnya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Cukupan dulu sampai sini. Wa ma nahakum anhu fantahu. Lihat kalimatnya. Perhatikan. Siapa yang ditugaskan untuk menyampaikan petunjuk hidup tadi? Rasul, saya bulati. Jelas kan? Yang diajarkan apa? Al-Quran. Hasil pengajaran disebut apa? Sunnah. Baik, sekarang perhatikan. Ketika Rasul sudah diperintahkan oleh Allah, maka turun ayat. Perhatikan kalimatnya. Wa ma atakumur rasul. Ma, ada kalimat Rasul. Ma di sini dalam ilmu bahasa Arab, di ilmu nahwu disebut dengan harfu atau ismun mausulun yadullu 'ala al-'ammiyah. Huruf yang menunjuk kepada satu keterangan, ajaran, bahkan benda yang sifatnya luas, umum, tanpa batas. Sehingga diartikan dengan segala, semua. Kalau segala itu satu atau dua? Banyak. Di semua tanpa diambil satu, dua, kecil, tidak. Semua kita satukan. Maksud Al-Quran, wama, dan semua atakumur rasul, yang pernah didatangkan oleh Rasul, dibawa oleh Rasul, sampaikan pada kita, jangan dipisah-pisah. Fakhudhu, cepat ambil. Masih ingat keterangan kami tadi di awal? Pakai fa. Nggak ada jeda kan? Masih ingat ya? Jadi kalau Anda pernah mendapatkan bimbingan dari Rasul, misal dapat keterangan, cepat ambil. Bahkan jangan kasih jeda tuh. Walaupun yang kecil-kecil, ambil, cepat praktekkan. Tapi ingat betul kalimatnya, hanya menggunakan satu huruf tapi indah sekali. Ma, semuanya. Jadi jangan sampai Anda belajar tentang sholat seperti Rasul, tapi lisan Anda tidak seperti Rasul. Mata Anda tidak seperti Rasul. Tangan Anda tidak seperti Rasul. Kaki Anda tidak seperti Rasul. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki, cek apakah pernah diajarkan tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau itu pernah didapatkan, maka pelajari semua itu. Bawa. Jelas di sini? Baik. Pelan-pelan, fokus. Kemudian bagaimana cara kita mengambil dari semua yang dari Rasul itu? Kan banyak. Ya, banyak kalau kita mau gali. Nabi sebagai ayah, Nabi sebagai kakek, Nabi sebagai anak, Nabi sebagai panglima, Nabi sebagai masyarakat, semua ada. Maka kemudian Al-Quran langsung menawarkan sesuai dengan apa yang kita mampu. Quran surah 33 ayat 21. Kembali kalimat Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini poinnya, saya turunkan ke bawah. Uswah hasanah. Fokus ya, pelan-pelan, saya agak cepat sedikit. Laqad kana lakum, dan jangan pernah ragukan.
sungguh kami telah tetapkan bagi kalian fi Rasulillahi, pada kepribadian Rasulullah SAW yang dibawa oleh beliau dalam praktek pengajarannya. Uswah hasanah. Kita baca uswah. Tolong fokus, satu kalimat ini uswah bisa dibaca dengan dua cara. Bisa uswah, bisa iswah. Dalam riwayat Hafiz dari Asim dibaca uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi riwayat Warsh dan Qalun dari Nafi' dibaca iswah. Berharakat kasrah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Baik, kalau uswah harakatnya di atas di bawah? Di atas. Fathah atau kasrah? Doma. Maksudnya doma. Oh, hati-hati, semakin malam semakin gak fokus misalnya. Ya. Doma itu artinya banyak. Doma, mengumpulin doma. Ya. Kalau di atas tinggi atau rendah? Tinggi, rafa. Makanya rafa dalam i'rab, tinggi. Tinggi. Baik. Kalau di bawah tinggi atau rendah? Rendah. Kalau rendah kecil atau besar? Kecil. Khafad dalam i'rab, khafad, rendah. Makanya kecil disebut kasrah. Kasrah itu terpecah-pecah. Kasrah jujaj, kaca pecah, kecil pecahannya. Makanya ketika Anda membaca kasrah, harakatnya di bawah, itu suaranya kecil. I. U, dhammah, mengumpul. A, terbuka. Tapi kasrah, I. Nanti jam 2 malam Bu ya, Ibu keluar ke depan tuh. Begitu di pohon dengar suara I, kecil itu. Kecil suaranya. Kasrah, kecil. Ya. Perhatikan, kenapa kalimat uswah bisa dibaca dua, uswah dengan iswah, untuk memberikan isyarat bahwa keteladanan yang melekat pada Rasulullah, tuntunannya ini, jangankan yang banyak, yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecil pun jadi teladan, Pak. Cuman nolehnya aja di teladan. Muhammad SAW tiba-tiba menoleh dengan keseluruhannya, memberikan senyumannya, menanyakan apa yang bisa saya bantu. Ya, Masya Allah, itu baru yang kecil-kecil. Belum senyumnya, belum jalannya, itu yang kecil-kecil. Yang tingginya nggak usah ditanya. Bagaimana tahajudnya sampai bengkak-bengkak kakinya, bagaimana beliau puasanya, bagaimana beliau sabarnya, bagaimana sedekahnya, itu tingkat paling tingginya. Kalau Anda bisa ikuti semua petunjuk Nabi ini, maka hasanah bukan cuma menjadi keteladanan terbaik ya, bukan cuma terbaik, tapi kalimat hasanah itu tidak disebutkan dalam Al-Quran kecuali kebaikan yang menjadi pahala. Kebaikan yang melahirkan pahala. Jadi kalau Anda ikut tuntunan Nabi, bukan cuma mendapatkan kebaikan dalam hidup, tapi dijamin seketika akan berpahala. Misal, anak bapak dan ibu sekolah. Di sekolah dapat tuntunan, minum dengan tangan kanan ya. Kemudian minum dalam posisi duduk. Rasul mengajarkan, minum dengan tangan kanan ya, duduk dan ucapkan bismillah. Begitu diucapkan, kemudian Anda minum, yang pertama minum sesuai dengan ketentuan sekolah, dia mendapatkan kebaikan dari minumnya, hausnya hilang. Tapi yang mengikuti tuntunan Nabi seketika pahalanya dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat pahala kebaikan. Jelas di sini? Makanya Anda selalu berharap memohon kepada Allah agar dalam kehidupan dunia kita bahkan di akhirat selalu mendapatkan kebaikan yang bernilai pahala. Silahkan cek. Doa paling favorit apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201, posisi paling kanan sebelah bawah. Kenapa Anda mengatakan hasanah? Karena Anda bukan cuma ingin dapat kebaikan di dunia. Ya Allah, saya pengen kaya. Baik, tapi kekayaan yang menjadi ibadah. Mobilnya digunakan untuk ibadah, motornya untuk ibadah, pakaiannya ibadah. Wa fil akhirati hasanah, sehingga di akhirat ada pahalanya, itu konsepnya. Sehingga Anda mengistilahkan dengan doa apa? Tuh, Anda yang punya sendiri. Doa sapu jagat, gitu kan? Ada doa sapu jagat, ada doa sapu nggak ada jagatnya, ada doa jagat nggak ada sapunya. Cuma Anda yang punya istilah itu. Tapi poinnya itu menghasilkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Nah sekarang inti pembahasan kita dari kalimat ini ada pada kata ma. Semua yang dibawa oleh Rasul. Dalam kaidah fikih itu beda dengan ilmu tafsir. Ada penekanan. Kalau disebutkan kata semua dalam fikih, itu berarti semua keterangan yang berasal dari Nabi. Tolong fokus di sini, inti persoalan kita dimulai. Semua keterangan yang berasal dari Nabi. Saya langsung beri contoh. Misal, Nabi pernah mengajarkan sholat? Pernah? Baik. Sholat dimulai dengan apa? Takbir, jelas? Baik. Bagaimana cara bertakbir? Halo, angkat tangan setinggi apa? Tahu dari mana? Waduh, cek dulu ke Nabi. Pernah nggak? Jangan-jangan antum ngangkat tapi nggak pernah lihat Nabi sholat, kan? Cek dulu.
Al-Bukhari nomor hadis 715, hadwaman kibai sejajar dengan bahu begini. Jelas? Hadis Muslim nomor hadis 391, di An-Nasai nomor hadis 1101, itu sejajar dengan daun telinga di sini. Jelas? Jadi ada yang begini, ada yang di sini. Ketika kalimatnya disebutkan semua, maka dalam fikih semua praktek dari Nabi itu mesti dikeluarkan. Jadi bukan cuma di sini saja yang benar, tapi di sini pun benar. Karena dua-duanya berasal dari Nabi. Jelas? Misal, ini menunjukkan semua keterangan yang berasal dari Nabi. Dalam fikih itu artinya semua. Semua petunjuk. Fokus. Nah, penting Anda pahami, semua keterangan yang berasal dari Nabi, dari taklimnya Nabi itu, oleh ulama fikih kemudian dikaji, dilihat, dan kesimpulannya semuanya terklasifikasikan, terbagi pada dua bagian. Saya ulang, semua ajaran-ajaran Nabi berbentuk petunjuk. Petunjuk itu dalam bahasa Arab disebut dengan dalil. Kalau dipelajari lebih dalam, intinya terbagi pada dua bagian. Satu, ada yang hanya satu dalil, satu contoh, satu petunjuk. Satu dalil, satu contoh. Misal, tadi bertakbir ya, tangannya di sini, ada yang di sini. Nah, setelah Anda bertakbir seperti ini, baik di sini ataupun yang di sini, itu kalimatnya di An-Nasai nomor hadis 886. Fawadha'a, cepat. Maka cepat dia meletakkan yadahul yumna 'alal yusra, yang kanannya telapak kanan ke kirinya, ke punggung yang kiri, cepat. Redaksi cepat itu disepakati dalam fikih, artinya menepikan gerakan-gerakan yang lainnya. Dan hadisnya cuma satu, contohnya satu. Jadi begitu mengangkat langsung ditutup begini, yang kanan menutup punggung yang kiri. Jelas sampai sini? Baik, kalau ditemukan cuma satu dalil, satu contoh, itu dalam kaidah fikih disepakati oleh semua ulama. Ini menunjukkan bahwa semua umat Rasulullah itu diduga bisa melakukannya, bisa menunaikannya, ya, tanpa ada perbedaan-perbedaan. Jadi karena semua diduga bisa mengerjakannya, maka dalilnya cuma satu, contohnya pun satu. Karena itu, pada satu dalil, satu contoh, Anda nggak boleh beda. Nabi mengajarkan satu, sahabat mengikuti, ulama sepakat, Anda beda sendiri. Yang salah bukan sahabat, yang salah bukan ulama, Anda yang tidak baca. Jadi ketika Nabi mengajarkan angkat seperti ini, kemudian simpan, maka diangkat langsung simpan. Tidak ada alternatif untuk menemukan gerakan yang lain. Saya nggak enak kan tiap hari Ustaz kirim melulu, nggak sopan sama Allah kiri. Ya saya cuma coba pakai kanan lah ya, biar agak sedikit lebih sopan. Allah, kanan masuk duluan, kiri begini, begini. Ya, kadang-kadang untuk menambah kehusuan kakinya ngangkat dikit deh. Nah, itu tidak perlu seperti itu ya. Jadi tidak perlu kreatif. Saya tidak bermaksud untuk menyalahkan. Tapi mohon maaf, kita berpatokan pada dalil. Di sini kami punya koleksi alhamdulillah di rumah 1235 kitab hadis. Dari yang paling sahih sampai yang paling palsu. Itu saya coba mencari, Pak. Di kitab hadis palsu aja nggak ditemukan yang begini. Jadi pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini, saking jelasnya gitu. Jelas ya? Pak, jadi ini satu dalil, satu contoh. Nanti banyak perkaranya, termasuk salam dalam salat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Nabi saja yang levelnya Rasul, yang mengajarkan langsung, itu cuma mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, dan cuma kepala yang nengok. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan tidak ditemukan gerakan yang lain. Jadi dalilnya satu, contohnya satu. Karena itu tidak terbuka peluang untuk terlampau kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Misal gitu ya. Jelas sampai sini? Sekali lagi saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi kita kembali kepada dalil. Jelas ya? Jadi kalau dalil tidak ada, jangan terlampau soleh gitu ya. Jelas sampai sini? Oh, jelas. Yang kedua, ada beragam dalil. Beragam dalil, artinya dalilnya tidak satu. Ya. Beragam dalil, aneka contoh. Jadi, tidak hanya satu. Kalau Anda temukan yang seperti ini, saya ulang, Anda temukan yang seperti ini, dalilnya banyak, gitu kan? Dan contohnya pun tidak hanya satu. Ini menunjukkan bahwa umat itu tidak bisa mengerjakan dengan satu cara yang sama. Masing-masing memiliki kesempatan untuk mengerjakan cara yang lain sebagai fleksibilitas kemudahan dalam penunaian ibadah. Karena tidak semua umat bisa mengerjakan satu cara yang sama. Contoh, Abu Daud nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu ta'ala anhu, posisi di kitab paling kanan sebelah bawah. Ya. Saat Anda akan sujud dari i'tidal, sami Allahu liman hamidah, maka disebutkan di hadis ini,
Bima makna idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil. Falyadha rukbatayhi qabla yadayhi. Kalau Anda ingin sujud, maka jangan sujud seperti duduknya unta umum. Maka dahulukan lututmu sebelum telapak tangannya. Hadis yang pertama dari sahabat Wa'il bin Hujr. Wa'il ini sahabat yang paling dekat dengan Nabi dalam masalah sholat. Tapi ditunjukkan kalau mau sujud lutut duluan. Jadi begitu sami Allah liman hamidah yang cidar, Anda mau sujud lututnya duluan, menapak ke bumi. Lutut baru telapak tangannya begitu. Jelas? Tapi tidak cukup sampai situ. Kalau Anda teruskan kemudian, nomor hadis 840 dan 841 cuma beda 2 nomor. Posisi paling tinggi sebelah atas. Ternyata riwayat Abu Hurairah bernama Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu pernah melihat Nabi salat, bahkan mengatakan, "Idza sajadta bima ma'na fala tasjud kama yabrukul ba'ir." Falyadha yadayhi qabla rukbatayhi. Kalau Anda mau sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Letakkan telapak tangan dulu baru lututnya. Kok ini ada 2 hadis kok bertentangan ya? Satu nyuruh pakai lutut, yang kedua pakai telapak tangan. Dua-duanya sahabat Nabi, orang dekat dengan Nabi. Siapa yang salah? Ternyata keduanya tidak ada yang salah. Yang ada kita yang belum belajar. Ternyata ketika diamati dua-duanya ini bukan bertentangan. Dalam kaidah ilmu hadis al-jam'u wat taufiq. Al-jam'u kumpulkan semua hadisnya, at-taufiq lihat petunjuknya dari situ. Ternyata ditemukan dari semua kalimat hadis ini kemudahan. Ternyata ada orang-orang sholat yang saat akan sujud dia tidak bisa menggunakan lututnya karena mungkin lututnya bermasalah. Maka dari sini dia bisa gunakan alternatif kedua, telapak tangannya. Dan telapak tangannya ada masalah, dia bisa gunakan dengan lututnya. Karena itu Ibnul Qayyim al-Jauziyah ketika menulis kitab sifat salat Nabi, beliau mempraktikkan menggunakan lutut. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani mempopulerkan telapak tangan. Karena kalau semua orang menggunakan lututnya lantas lutut bermasalah, mau pakai apa? Jelas ya? Jadi ini fungsinya kemudahan, bukan untuk dipersoalkan. Jadi Anda menggunakan telapak tangan, benar. Menggunakan lutut, benar. Yang salah yang kepala duluan. Belum apa-apa sudah ramai, gitu kan? Itu hati-hati, pernah kejadian tuh. Saya pernah ngajar di satu tempat, nggak usah disebutkan lah, di Bekasi gitu ya. Itu pernah suami istri tidak tegur sapa semalaman, Pak. Gara-gara persoalan lutut dan telapak tangan. Suaminya pulang dari kantor malam-malam, nggak sempat sholat di masjid, sholat di rumah. Sholat Isya. Begitu turun, lutut duluan. Dilihat oleh istri tercinta. Selesai sholat dikatakan, "Pak, papa sholatnya nggak sesuai sunnah." Ini ibu, sedikit bu ya. Jadi di Quran itu kan disebutkan suami itu pemimpin. Ingat itu ya. Jadi yang mimpin siapa? Suami. Apa ciri khas pemimpin bu? Bukan. Ciri khas pemimpin itu tidak mau dipimpin. Ingat itu ya. Baik. Tidak menerima saran, hanya menerima usulan. Ya. Itu pemimpin. Makanya kalau ibu ingin berdiskusi dengan suami, jangan menjadi pemimpin. Gak akan nyambung tuh. Gak akan nyambung. Harusnya jadi usulan gitu kan. Ini langsung jadi pemimpin. Papa sholatnya salah tuh. Ya kan? Gak sesuai sunnah. Emang sunnahnya bagaimana mah? Harusnya bukan lutut duluan, telapak tangan. Suami gak mau kalah. Pemimpin. Ya. Mama yang gak baca hadis katanya. Padahal dua-duanya gak baca Pak. Itu besoknya cerita suaminya pada saya itu saat diantarkan satu acara. Kami nggak baca Ustaz dua-duanya. Rupanya istrinya belajar di Ustaz yang satu, suami belajar di Ustaz yang lain. Dua-duanya nggak nyambung. Begitu saya sampaikan itu dua-duanya ada di kitab yang sama Pak. Cuman beda 2 nomor. Yang pakai lutut nomor hadis 838, yang pakai telapak tangan nomor hadis 840. Ada dua-duanya. Dari situ ketika disampaikan jadi senyum sendiri Pak. Dua itu Masya Allah. Ini persoalan kalau ditemukan yang beda-beda. Maka rujukan pertama yang harus Anda lakukan bukan rame dulu. Jangan jadi jamaah hore, rame gitu kan. Hati-hati, bukan rame, tapi yang dicari dalil. Ingat, ibadah itu dalil. Ya, kalau urusan dunia yang dicari larangan, jangan cari dalil. Ibadah cari dalil. Mau sholat misalnya, ada dalilnya enggak? Kalau ada kerjakan. Kalau enggak ada, sudah, enggak usah. Ya, jangan terlampau kreatif kita. Ya, cukup sampai situ saja. Tapi kalau urusan dunia jangan cari dalil. Carinya untuk kemudahan larangannya. Sepanjang tidak ada larangan, silakan kerjakan. Masya Allah, pulang dari sini mau ke rumah makan sederhana ke depan. Begitu mau makan, Pak, kepala kakap ya. Dalilnya mana? Anda nggak akan makan seperti itu ya. Alpukat Pak, dalilnya susah kayak begitu. Jadi urusan dunia tuh sepanjang nggak ada larangannya kita nikmati. Jelas ya? Baik, sepakat sampai sini? Teruskan dulu ya, belum selesai. Sampai jam 12 kita ya. Lihat, awas belum ketemu madzhab belum ketemu ya, belum ketemu. Awas. Judul belum sampai ini.
Dua ini, baik yang satu dalil satu contoh, beragam dalil dan aneka contoh, itu kedua pola ini disebut dengan manhaj namanya. Manhaj. Manhaj itu jalan yang terang, yang jelas, lurus. Dia dilukiskan bahwa kalau jalan kita ingin menuju Nabi dengan lurus, dengan jelas, maka ikuti nih semua yang dibawa oleh Nabi. Ya, manhaj ini. Nanti ke panitia, insya Allah nanti saya titipkan. Saya sebetulnya sudah membuat satu rangkuman di PowerPoint. Saya sudah masukkan ke Flash ya. Nanti saya titipkan di Flash. Di situ saya runtutkan bikin bagan, bahkan saya tampilkan rumah Nabi dilahirkan, tempatnya sampai macam-macam. Nanti Anda bisa lihat di situ. Jelas ya? Baik. Saya kembalikan dulu ke sini. Disebut apa? Manhaj. Baik. Nah, sekarang perhatikan. Jadi baik yang satu dalil, satu contoh, beragam dalil, beragam contoh disebut dengan manhaj. Manhaj ini yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW pertama pada para sahabat. Fokus. Syaratnya 3. Orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah, hidup di zaman Rasulullah, dan beriman pada Rasulullah sampai dia wafat. Satu di antara 3 syarat ini tidak ditemukan, maka dia tidak menjadi sahabat. Hidup di zaman Rasulullah. Kalau tidak hidup di zaman Rasulullah, dia bukan sahabat. Kita sahabat bukan? Bukan, baik ya. Yang kedua, sahabat aja bukan, apalagi Nabi. Ingat, jadi jangan ngaku sahabat aja bukan, apalagi Nabi. Ya. Awas. Yang kedua, melihat Rasulullah. Baik di zaman Rasulullah saja, ada yang tidak melihat Rasulullah, seperti Uwais Al-Qarni. Tinggalnya di Qaran, orang solehnya luar biasa. Sampai malaikat menunggu dia kembali, gitu kan? Umar bin Khattab penasaran, mana Uwais? Tinggal di Qaran di Yaman, tapi tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, walaupun disebut namanya. Itu bukan sahabat, masuk dalam kategori at-tabi'in. Yang ketiga, beriman pada Rasulullah sampai dia wafat. Jadi kalau ada yang beriman pada Rasulullah, kemudian tidak sampai wafatnya, maka dia bukan sahabat. Jelas? Musailamah misalnya, beriman pada Rasulullah. Begitu Rasulullah meninggal dunia, ngaku Nabi. Ngaku Nabi Pak, nggak tanggung-tanggung itu. Ya. Jadi kalau ada orang-orang sekarang mengaku Nabi, itu ketinggalannya jauh, ketinggalan banget itu. Bukan cuma kesiangan, kemalaman, kepabian juga. Ya karena dulu sudah ada 15 abad yang lalu, sudah jauh. Yang sekarang tuh ketinggalan. Dan dulu yang ngaku-ngaku itu hebat-hebat Pak. Musailamah itu kalau bicara itu kalimatnya luar biasa itu. Itu terpukau orang-orang, itu ahli syair Pak. Dia begitu mengatakan, mana bukti kamu jadi Nabi? Nabi Muhammad SAW punya surah, turun Quran. Saya buktikan, Muhammad punya alfil, saya pun punya alfil. Baru turun tuh barusan. Alfilnya Muhammad, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alfilnya saya alfil, khurtumuhu tawil, il, itu saja dalam bahasa Arab. Walaupun kalau diterjemahkan agak aneh artinya, tapi kalau ada keindahan saja itu memukau dalam zauk bahasa Arab. Alfil, gajah, khurtumuhu tawil, belalainya panjang. Ya? Diterjemahkan nggak enak, tapi kalau dalam bahasa Arabnya ada sajanya di situ. Lihat, jadi level-level mereka, level pujangga, level orang hebat, ngaku Nabi, meninggal juga sengsara. Yang sekarang-sekarang ini nggak ada apa-apanya. Pelatih bulu tangkis, ngaku Nabi. Coba cek, AM ditangkap polisi kan, dihukum 2 tahun, diwawancara, kenapa Anda mengaku Nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu katanya. Orang ke Bogor dapat tahlas, dapat wahyu gitu kan? Ini nggak nyambung tuh. Bogor nggak cukup, Bandung, tukang cukur Pak. Di Bogor selesai, di Bandung muncul tukang cukur, ngaku Nabi, ada lagi pengikutnya. Saya audiensi dengan MUI Jawa Barat. Jawaban di bulan-bulan ini tuh pekan ke belakang. Itu Masya Allah, di Jawa Barat saja hampir tiap bulan ada Nabi baru. Hampir tiap bulan. Sekarang lagi di Karawang tuh Nabi barunya. Betul lagi diselesaikan itu ya, mudah-mudahan sudah selesai gitu ya. Kadang-kadang ini yang sering nampak di masyarakat tuh. Jakarta nggak mau ketinggalan ibu kota negara. Bogor Nabi, Bandung Nabi, Jakarta malaikat. LA minta izin mendaratkan malaikat Jibril di Monas katanya. Masya Allah dia tangkap polisi dihukum 5 tahun. Polisi kita jangankan teroris di Waduk Jatiluhur, Masya Allah malaikat ditangkap tuh. Ya kita doakan semoga baik ya, Insya Allah. Sahabat, jelas? Jelas di sini? Baik. Diajarkan pada para sahabat. Nah, fokus lagi ya, fokus. Sifat sahabat ini itu punya 2 sifat utama. Satu, sifat sahabat ketika belajar dari Rasulullah SAW punya keutamaan menghafal yang kuat. Punya keutamaan menghafal yang kuat. Dia hafalannya kuat sekali. Hafalan. Al-hifdhu. Sehingga sifat keduanya karena hafalannya kuat, itu sedikit mencatat.
Bahkan hampir tidak ada yang mencatat. Ini orang Arab itu yang dulu-dulu itu punya keutamaan Pak, dalam hafalan itu luar biasa. Saya bertemu Ustaz Mabruk waktu di Tripoli, itu petugas administrasi ya. Dulu Masya Allah itu menulis, mencatat, kan? Ketika saya datang dengan kawan kami namanya Mahrus. Syekh man huwa? Syekh siapa ini? Ada Mahrus, saya bilang ini Mahrus. Ente Mahrus bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Disebutkan sampai kakeknya yang paling akhir dari sekian ribu mahasiswa yang ada di situ. Di tipikal-tipikal itu ya, dulu itu banyak yang seperti itu. Di sahabat menangkap semua ini, belajar manhaj Nabi keseluruhannya, kemudian sifatnya dihafalkan. Jelas? Baik. Rasulullah SAW meninggal dunia. Ketika wafat kemudian, maka para sahabat ini mulai berpisah-pisah untuk berdakwah. Mu'adz bin Jabal pergi ke Yaman. Ali bin Abi Thalib ke Kufah. Muawiyah bin Abi Sufyan ke Afrika Utara. Sa'ad bin Abi Waqqas bahkan sejak di zaman Nabi pernah ekspedisi sampai ke Cina Selatan, kan? Ke Laut Cina Selatan sampai singgah di Nusantara. Ini terpisah, ya, mengajar. Baik. Ketika diajarkan oleh sahabat, maka masa setelahnya disebut dengan tabi'in. Fokus, tabi'in. Ya, pada umumnya disebut dengan tabi'in. Nah, karena ini sudah belajar dari Nabi SAW, kemudian mengajarkan ke masa setelahnya, sifat tabi'in ini kadang-kadang tidak memiliki sifat yang sama dengan sahabat. Orang-orang Arab bahlah yang kuat hafalannya. Ya, kadang ada yang ajam itu bukan Arab asli, belum paham bahasa Arab, gitu kan? Dan seterusnya, biasa mencatat. Karena itu sifat-sifat generasi setelah sahabat itu mulai merangkum, mulai menuliskan. Di ajaran-ajaran Rasulullah ini, manhaj ini yang disampaikan dari sahabat diteruskan kembali dan sudah mulai dituliskan, dirangkum, dikodifikasikan, dibuat jadi kitab. Fokus, paham sampai sini? Saya agak pelan-pelan. Jangan tinggalkan masjid ini kecuali Anda paham apa yang saya sampaikan. Saya tidak menginginkan Anda cuma tahu tapi harus sampai paham. Sepakat ya? Ingat, kalau belum paham jangan tinggalkan masjid ini. Sekalipun saya pulang, Anda di sini, pahami. Perhatikan, sudah mulai menulis ya. Karena akan sebarkan, kemudian mulai dituliskan. Nah, ketika ini dituliskan, kalangan tabi'in yang menjadi bintang ulama di zamannya, yang bisa menghimpun ajaran-ajaran sahabat yang tersambung pada Rasulullah SAW, itu ada 4. Ada 4. Ini orang-orang yang paling utama di zamannya. Jadi mereka bisa menghimpun semua ajaran Nabi yang manhaj ini, dituliskan di kitab mereka, supaya mudah kemudian diajarkan kembali pada masa setelahnya. Karena tidak setiap orang bisa menghafal dengan hafalan yang sempurna. Siapa keempat ini? 1, Nu'man bin Bashir yang dikenal dengan Abu Hanifah. Wafat tahun 150 Hijrah. Kedua, Imam Malik bin Anas. Beliau itu Imam Darul Hijrah. Dari lahir, tinggal sampai meninggal di Madinah. Gak pernah keluar dari Madinah. Kemudian di antara muridnya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Lahir di Gaza, yang sekarang sedang diembargo. Ya. Lahir tahun 150 Hijrah. Ketika Imam Abu Hanifah wafat, ini lahir. Kemudian muridnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad. Semuanya ini lahir di rentang tahun 200 Hijrah. 200 Hijrah. Tolong fokus ke angka ini ya, 200 Hijrah. Semuanya lahir di rentang 200 Hijrah. Ini disepakati oleh semua ulama fiqih sampai dengan detik ini, bahwa ajaran-ajaran manhaj ini yang diteruskan oleh para sahabat terangkum secara indah dan lengkap dalam kitab-kitab mereka ini. Ya, yang lahirnya di rentang 200 Hijrah. Baik, sekarang tahun berapa Hijrah? 1438 Hijrah. Di 200 Hijrah ini masa lalu atau masa sekarang? Lalu. Fokus ya, lihat betul, awas, hati-hati. Lalu yang dulu dalam bahasa Arab disebut dengan salaf. Salaf. Pelan-pelan. Jadi ada istilah ulama salaf. Ingat? Artinya orang-orang yang pernah belajar di masa lalu yang jadi rujukan untuk kita. Jelas sampai sini?
Baik, jadi kalau disebutkan salaf disepakati oleh ulama masa salaf itu di rentang 200 Hijrah. Jadi kalau Anda menyebut ulama salaf siapa di antaranya? Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Artinya orang-orang yang hidup di masa lalu yang merangkum ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas di sini? Baik. Nah, kita kalau mau belajar sekarang, ayo kembali kepada Al-Qur'an, ayo kembali kepada sunnah. Anda pernah lihat Nabi enggak? Di mimpi? Mimpi aja nggak pernah lihat, bagaimana bisa belajar langsung dengan Nabi? Manhaj ini bisa sampai kepada kita dipelajari, kita gali, tidak mungkin kecuali melalui jalur yang ini. Karena ini yang menuliskan dari sumber-sumber sebelumnya. Maka dituliskan, digabungkan dalam kitab-kitab mereka. Kalau Anda belajar runtutannya dari sini, pasti itu ya, di antara kita saat akan belajar, nyambungnya pasti ke sini. Ya, silahkan kalau Anda telusuri lebih dalam, nyambungnya akan ke sini. Dari ke sini nanti akan masuk ke sahabat, dari sahabat baru ke Nabi. Ya. Keterangan ini dipersingkat oleh Imam Muslim dalam kitab beliau, Sahih Muslim, jilid yang pertama halaman 119. Bab yang kelima, nomor hadis yang ke-15, posisi paling kiri sebelah atas. Cetakan tahun 2002, terbitan Darul Hadis, harganya 450.000. Babul isnadi minaddin. Isnad. Ini kalimat. Kalau Anda belajar, ada runtutan-runtutan ke ulama salaf, ini sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi SAW, maka runtutan itu disebut dengan isnad. Jelas? Baik, ilmunya disebut dengan sanad. Maka ada istilah guru yang bersanad, ya, artinya punya runtutan sampai dengan ke atas. Kalau Anda mengikuti ini, yang diikutkan, ikut menjadi bagian, itu tambah ujungnya dengan i. Salaf tambah i. Ini. Ketemu sekarang ya? Baik. Kalau sudah ada kasrah, ya, ada ya di ujung ini, di akhir, maka huruf sebelumnya itu dimungkinkan. Umumnya harakatnya pasti kasrah. I. Di salaf jadi salafi. Kalau ada i itu umumnya menunjuk kepada orang atau kepemilikan. Misal, Indonesia itu negara. Orang Indonesia, a-nya ganti pakai i. Indonesia. Jelas? Malaysia, orang Malaysia, Malizi. Baik. Tunisia, orang Tunisia, Tunis. Filipina, orang Filipin, Filipini. Amerika, Ameriki. Betul itu. Baik ya? Orang yang senang bekas-bekas, iya, bukan itu ngarang ya. Itu ngarang. Baik. Jadi kalau disebutkan salafi, salafi, itu maksudnya orang-orang yang belajar sampai dengan menemukan sanad ini, sampai kembali pada Rasulullah SAW. Jadi kalau dia mau belajar tentang cara sholat, dilihat sampai ketemu, oh Nabi sholatnya seperti ini, dirujuk sampai sini. Jelas di sini? Baik. Dari kesimpulan ini, jadi salafi itu bukan nama kelompok, tapi nama sifat pembelajaran yang tersambung pada Nabi SAW. Jadi kalau dengar misalnya ada salafi, semua orang Islam itu salafi. Nggak ada yang nggak salafi. Sebab setiap kita pasti dipastikan kalau belajar nyambung ke Nabi. Kalau nggak nyambung ke Nabi, pasti salah dalam ibadah kita. Ya, jadi semua orang Islam itu salafi. Karena semua pelajarannya mesti tersambung dengan Nabi SAW. Dan mesti dicatat bagian kedua, salafi itu bukan kelompok. Saya salafi, dia bukan. Kata siapa? Ya, jadi kalau Anda mengatakan salafi kelompok, Anda pun salah paham. Salah paham berarti Anda nggak belajar tuntas itu. Di salafi itu bukan kelompok, salafi itu sifat dalam manhaj. Di semua orang Islam itu salafi. Ya, Bapak siapa? Halo? Bukan, Bapak punya nama masing-masing gitu kan? Ini Pak Dedi, ini Pak macam-macam. Bukan, tapi sifat dalam belajarnya salafi. Saya sifatnya salafi, Anda salafi. Kalau bukan salafi, salah belajar kita. Jelas ya? Jelas sampai sini? Halo? Jadi kalau kita mendengar kalimat salafi, jangan terlampau kaget ya. Dan juga jangan sampai menjadikan salafi bagian tertentu yang lainnya bukan sama sekali. Ini runtutannya. Ingat, semua ulama sepakat tentang ini. Nggak ada yang beda. Jadi kalau Anda beda sendiri, Anda yang keliru. Silahkan cek di berbagai kitab. Ini runtutannya semua seperti ini. Ya. Kalau kita mau ngaji kitabnya, kita datangkan di kitabnya ya, untuk berdiskusi dengan lebih baik. Jelas terus sampai sini? Belum ketemu madhab belum ya? Belum ketemu madhabnya. Lihat sini. Tadi yang diajarkan oleh sahabat apa? Manhaj kan? Di manhaj itu kan ada yang beragam, ada yang satu contoh. Nah, sekarang gini, saya kasih contoh langsung. Hadis Bismillahirrahmanirrahim yang terdapat dalam Al-Fatihah, yang dipraktekkan dalam sholat, itu ada 70 hadis.
Baik, jadi bukan satu dalil, tapi ada 70 dalil. Praktek dalam 70 dalil ini ternyata dipraktekkan dengan 4 cara oleh Nabi. 4 cara. Ada yang dibaca, dikeraskan dan dipilih oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang disirkan. Ada yang tidak dibaca sama sekali. Dan ada yang dibaca di rakaat pertama, selanjutnya tidak dibaca lagi. Semuanya ada contohnya dari Nabi SAW. 70 dalil dengan 4 contoh praktek. Semua itu disebut dengan apa? Manhaj. Jelas ya? Jadi kalau Anda mengambil satu di antara 4 ini, itu termasuk mengikuti contoh Nabi SAW. Masuk manhaj yang sama. Semua 4 contoh ini, 70 dalil, dihimpun oleh ulama-ulama ini, dituliskan di kitabnya. Cuma ketika ulama ini mengajarkan pada masyarakatnya, datang ke tempat-tempatnya, kan nggak mungkin dipraktekkan keseluruhannya. Saya ingin mempraktekkan semua sunnah Nabi ya. Nanti dalam sholat Isya saya akan praktekkan seluruhnya. Keempat-empatnya supaya sempurna sunnah Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Nggak bisa. Anda mesti pilih salah satu. Nabi aja milih satu, masa Anda keempat-empatnya? Jangan terlampau soleh. Oke. Jadi dari pilihan-pilihan ini, dari 70 hadis yang ada, kemudian ada 4 contoh praktek, maka Anda memilih salah satu untuk memudahkan dalam prakteknya. Ketika Anda memilih di antara yang manhaj ini, maka pilihan Anda, dalam orang Arab diistilahkan secara fikih dengan ma dhahaba ilaihi. Ma pilihan, dhahaba yang condong, ilaihi untuk mengambilnya. Dari 4 contoh tadi saya ambil salah satu. Kemudian dalam istilah disederhanakan supaya gampang istilahnya. Madhhaba ilaihi kepanjangan, disingkat jadi madhhab. Gak pakai o, madhhab. Ingat di Arab pun ada singkatan, hati-hati. Bahkan kalimat-kalimat thayyibah itu ada singkatannya. Alhamdulillahirabbil alamin, supaya mudah untuk seruannya disingkat dengan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim, supaya mudah istilahnya disingkat dengan apa? Basmalah. La haula wala quwwata illa billah, hauqala. La ilaha illallah, tahlil. Jelas ya? Nah, kalau disebutkan kalimat-kalimat itu yang dimaksudkan kalimat panjangnya. Ini sudah jam 9. Jadi mari kita percepat saja dengan mengakhiri ta'lim ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Hamdalah. Bukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Madhab itu singkatan dari madhaba ilaihi, karena tidak mungkin mempraktekkan keseluruhannya. Jadi bila Anda temukan kemudian dalil-dalil yang cukup banyak dan beragam yang tidak bisa Anda praktekkan keseluruhannya dalam satu kali ibadah, kemudian Anda memilih salah satunya, maka pilihan itu disebut dengan madhab. Jelas? Maka Imam Abu Hanifah memilih satu praktek, saya nggak baca bismillahnya, maka dikenal dengan madhab Hanafi. Imam Malik memilih dikenal dengan madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Ya. Jelas di sini? Jadi pilihannya Imam Ahmad, pilihan Imam Syafi'i, bukan kelompok Syafi'i, bukan. Jadi maksudnya itu bukan kelompoknya Imam Syafi'i bikin kelompok, ini loh ajarannya, bukan. Madhab itu bukan pendapatnya Imam Syafi'i. Madhab itu satu pilihan yang ada dari contoh Nabi. Itu cara memahaminya. Jadi tidak mungkin kita belajar itu tanpa memilih salah satu tuntunan. Makanya mazhab itu pasti pilihan, bukan kelompok. Disalah kalau ada yang mengatakan, kita jangan bermazhab-mazhab, kita mah langsung aja ikut sunnah Nabi. Anda pernah ketemu Nabi di mana? Pasti akan lewat sini. Karena itu ketika diajarkan oleh para ulama ini, misal Imam Abu Hanifah punya murid namanya Abu Yusuf dengan Muhammad, mengajar lagi sampai ke masa sekarang ada Syekh Ad-Dahlawi di India. Imam Malik bin Anas mengajarkan lagi sampai ke masa Imam Suhnun, sampai ke sekarang ada Syekh Ar-Rabiti di Libya. Saya belajar langsung dengan beliau. Beliau itu, Masya Allah, matanya nggak bisa lihat. Tapi kalau untuk urusan kitab, sampai ke halamannya, sampai ke paragrafnya, sampai ke barisnya, sampai ke huruf itu. Syekh Ar-Rabiti. Ya. Imam Syafi'i sudah meninggal. Ya, Masya Allah. Tapi kemudian mengajarkan kepada muridnya. Sampai ada Ar-Rafi'i. Sampai kemudian setelahnya ada Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari itu termasuk Syafi'i. Ya, Imam Al-Bukhari itu. Ya. Setelahnya lagi sampai kemudian ada Syekh Wahbah Az-Zuhairi yang kemarin baru meninggal. Kami juga bertemu beliau di Tripoli dan kita mengisi acara bersama di televisi. Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili kan menulis kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, itu kitab bagus sekali itu. Ya. Dan Imam Ahmad bin Hanbal juga mengajarkan pada muridnya. Di situ ada Ibnu Wahab, ada kemudian turunan setelahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
Kemudian ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sampai ke masa Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, itu bermadzhab juga Hambali. Ada di situ. Kemudian diajarkan sampai kemudian menetap di lokasi-lokasi tertentu untuk memudahkan mereka memilih salah satu. Misal, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal sekarang lebih banyak dipraktikkan di wilayah Teluk, di Saudi, kan? Dan di Qatar, di UAE, itu umumnya Hanbali. Jadi kalau antum ke sana, ya, kemudian salat misalnya ada yang ke Madinah, ada yang kemudian di Mekah, itu bismillahnya disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Anda misalnya ke Mesir, terutama ke Syria yang sekarang sedang terjadi gejolak di Aleppo, dan kita doakan semoga ada kebaikan di situ. Itu umumnya Asy-Syafi'i. Dijaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda ke India, ke Pakistan, ke Cina, itu Hanafi, enggak dibaca sama sekali. Kalau Anda ke Libya, ke Tunisia, ke Maroko, Aljazair, itu Maliki, enggak dibaca sama sekali. Kan? Langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya benar, mengacu pada manhaj yang sama. Jelas ya? Yang salah, yang tidak salah. Saya pernah tugas itu di Mekah tahun 2010. Begitu ada jemaah haji pertama, sebelum kapan ini? Dulu imamnya Isya Syekh Sudes itu. Begitu mimpin langsung kan disirkan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Imam Muhammadiyah tuh. Zaman Nabi nggak ada. Baru muncul 18 November 1912. NU muncul 31 Januari 1926. Kan? Jadi nggak ada zaman Nabi itu untuk organisasi untuk mempermudah lahan dakwah. Ini nggak ada kaitan dengan manhaj, dengan mazhab, itu nggak ada. Jelas ya? Ini jangan sampai berselisih pada sesuatu yang tidak perlu diperselisihkan. Sepanjang ketentuan frame-nya dalam manhaj, sepanjang ada di Al-Quran dan Sunnah, dalilnya ada, walaupun teman Anda memilih tapi dalam konteks yang ini frame-nya sama, maka itu tetap sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kecuali kalau keluar dari manhaj, itu yang salah. Keluar dari manhaj pun tidak boleh kemudian kita kasari, tetap didoakan dengan kelembutan, didakwahi dengan halus. Fir'aun misalnya, kenal Fir'aun? Alhamdulillah. Repot saya kalau Anda kenal Fir'aun, ya. Anda siapa sebetulnya? Baik, Fir'aun itu makhluk yang disebut di Quran jahatnya luar biasa. Kata-katanya menyebalkan dan kadang-kadang tajam. Saking tajamnya, bukan cuma tersinggung, orang bisa marah dan nekat itu. Itu rambutnya udah gak bagus. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Bukan suruh nyukur, pisahkan kepala dari badannya. Tapi ketika Nabi Musa ingin berdakwah kepada Fir'aun, turun kalimat Quran di surah ke-20 ayat ke-43 sampai 44. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun, dia sudah mulai menyimpang. Saking sayangnya Allah pada setiap hamba, ini cuma Fir'aun sebelum dia meninggal masih diberikan kesempatan hidayah. Satu orang, nabinya dua Pak, Musa dengan Harun. Belum mau beriman juga. Kita nabinya satu nggak pernah lihat sampai hari ini. Itu Fir'aun tuh. Tapi perintah Qurannya belum selesai, ayat 44-nya. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka katakan oleh kalian berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut. Mungkin dengan kelembutan itu dia menjadi sadar kemudian takut kepada aku. Silahkan perhatikan. Dua nabi, orang paling takwa, orang paling soleh di zamannya, berdakwah kepada manusia paling durjana yang mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Diperintahkan oleh Quran untuk berdakwah dengan kelembutan. Anda tidak sesoleh Musa, tidak sebaik Harun. Berdakwah kepada orang yang tidak sejahat Fir'aun. Kenapa mesti kasar? Kenapa mesti saling mencela? Kenapa mesti saling tidak ada senyuman? Bahkan yang paling aneh, belajar Al-Quran, belajar Sunnah. Dengan keluarga masih pada cemburutan. Dengan tetangga nggak saling salaman. Apa yang salah? Coba cek lagi. Mungkin ada sesuatu yang belum disempurnakan di situ. Coba cek lagi. Mungkin Anda bukan kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Anda mungkin bikin kelompok. Bukan Quran Sunnah. Kalau Quran Sunnah itu ikuti manhaj Nabi. Kalau manhajnya sudah ada, itu yang disebut dengan khairu ummah. Kuntum khairu ummah. Jadi kalau itu sudah ada, maka berjalan dengan penuh keindahan. Itu yang diharapkan. Jadi madhab itu bukan aliran. Madhab itu kemudahan untuk dipraktikkan supaya kita mudah menunaikan ibadah. Karena tidak mungkin mengambil keseluruhannya. Tapi mazhab itu nggak sembarangan, harus diikat dengan manhaj. Frame-nya Al-Quran dan Sunnah. Sepanjang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ini, maka ikuti itu. Keluar dari situ, dakwahi sehingga dikembalikan dengan penuh kelembutan. Jelas di sini? Nah, itu yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Jadi pertemuan kita pada malam ini kemudian mengantarkan kita pada bahasan-bahasan seperti ini untuk lebih memahamkan mana manhaj, mana madhab, dan kalau mendengar istilah-istilah jangan kemudian kita cepat kagetan, ya. Salafi itu bagus, harus salafi semuanya. Salafi seperti apa? Manhaj sesuai dengan Nabi SAW.
Yang jadi masalah itu kan kalau ulama-ulama tadi ada yang ke Mesir, ada yang ke Arab Saudi, ada di Madinah, ada yang di Mekah, ada yang ke Kufah, itu kan ngajarnya. Yang jadi pertanyaan, orang Indonesia belajar di mana? Ternyata guru kita belajar di semuanya itu. Ada yang ke Madinah, Masya Allah, ada yang alumni Mekah, ada yang ke Libya, ada yang ke Indonesia, ada yang ke Maroko, ada yang ke Mesir, ada yang ke Pakistan. Begitu pulang dibawa semuanya. Masya Allah. Yang pulang dari Pakistan, misal dari Bandung, ya belajar ke Pakistan. Pulang kan siapa madhabnya? Hanafi kan? Bismillahnya nggak dibaca. Baik, orang Jakarta misalnya, Masya Allah belajar ke Madinah, disirkan. Orang Bekasi belajarnya ke Mesir, ada yang ke Syria, dijaharkan. Nah, maka ini yang jadi persoalan kadang-kadang, begitu gurunya pulang ke tempat masing-masing, diajarkan apa yang dipelajari, ya belum sempat mengajarkan keseluruhannya. Ini yang jadi masalah, orang Bandung datang bermakmum kepada orang Bekasi. Yang di Bandung tidak baca bismillah, yang di Bekasi dijaharkan. Begitu bermakmum di belakangnya, Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada dari nabinya. Langsung ditinggalkan sholatnya. Ada yang salah. Ini yang keliru. Ya. Dicoba dicek lagi, barangkali yang kita pelajari, yang orang lain beda mempraktekkan dengan kita, bukan karena beda. Rujukan utamanya manhaj. Sepanjang sesuai dengan ini, itu berarti bagian dari petunjuk Nabi yang harus kita sama-sama praktekkan. Jelas di sini? Ya, jadi jangan ribut pada sesuatu yang Nabi sendiri nggak meributkan. Ya, kunut dengan tidak kunut itu sudah ada dari dulu. Imam Al-Bukhari itu termasuk dari madzhab Syafi'i. Imam Syafi'i kunut, Imam Al-Bukhari kunut. Al-Bukhari itu kunut, Pak. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal tidak kunut, kunutnya nazilah. Nah, kadang-kadang suka unik di sini, kunut itu bid'ah, tapi mengambil hadits Imam Al-Bukhari. Aneh itu. Aneh. Sama juga Anda yang tidak kunut menyalahkan kepada yang lain, yang kunut menyalahkan yang tidak kunut. Sudah gampang. Begitu imamnya kunut, yang tidak kunut mengaminkan. Begitu imamnya tidak kunut, sudah yang kunut yang biasa kunut pun ikut tidak kunut. Jangan terlampau soleh. Imamnya nggak kunut, begitu salam sujud sahwi lagi, nggak usah. Yang keterlaluan, begitu lihat imamnya tidak kunut, misalnya pindah ke masjid lain. Nah, itu kan aneh itu. Saya pertama kali datang ke Bekasi, saya ingin keliling itu. Ya, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada satu masjid yang begitu kami ingin tuju, yang orang sekitaran situ malah pergi ke tempat lain. Saya tanya pada famili kami ini, kenapa kok pergi dari sini? Kalau kabarnya nggak sesuai sunnah, Ustaz katanya. Oh, begitu, saya coba pengen lihat. Ternyata begitu sholat di situ nggak ada tuh yang seperti itu, sama-sama sunnah. Yang mungkin saya simpulkan, oh barangkali sunnah yang ini belum diketahui oleh masyarakat. Begitu diajarkan, Masya Allah, sekarang nikmat itu. Subuhan sudah ramai, macam-macam dan sebagainya. Ingat patokannya manhaj di sini. Jelas ya? Dan di situ pentingnya kita belajar untuk menambah wawasan kita dalam kebaikan. Halo, jelas? Kenapa jadi bengong ini? Baik, jadi cukup sampai di sini bahasan kita kalau dipandang jelas. Madhabnya sudah ketemu, perbedaan madhabnya sudah diketahui, tinggal prakteknya itu yang menjadi ujian bagi kita semua. Kalau pulang dari sini masih aneh dengan salafi, berarti kajian saya tidak sukses malam ini. Kalau pulang dari sini masih ada yang ribut-ribut pada sesuatu yang manhajnya sama, kajian saya pun tidak sukses ke sini. Maka pertemuan berikutnya saya nggak akan datang lagi. Jelas di sini?